Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan terjebaknya para kultivator di dalam rumah abadi, dengan adanya aturan bahwa hanya 5 orang yang akan dibiarkan keluar membuat suasana kacau dan terjadi saling bunuh. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dalam 5 hari, tirai air akan muncul kembali. Jika, setelah 10 hari, jumlah orang yang tersisa di sini melebihi 5, kesengsaraan surgawi akan turun, menghancurkan semua orang. Huan Yun menemukan bahwa jimat yang ia kubur di dekat langit-langit peti mati telah hancur, yang jelas menunjukkan bahwa roh gunung dan air setempat telah menutup pintu keluar dari rumah abadi. Di jembatan lengkung giok putih, para kultivator dan seniman bela diri yang beraneka ragam bertukar pandang dengan gelisah. Moral yang tercerai-berai yang telah susah payah dikumpulkan Huan Yun sebelumnya langsung kembali ke keadaan semula. Mereka menjadi berantakan sekali lagi. Bahkan ke-6 orang yang hadir tanpa sadar mundur, memberi jarak antara mereka dan orang-orang di dekatnya. Hanya Bai Bi dan Zhan Qing yang berdiri berdampingan, berkomunikasi dalam diam. Untuk sesaat, dunia hening, begitu sunyi hingga suara jarum jatuh terdengar. Pria dan wanita muda dari kota awan itu semakin sedih. Wanita muda itu bertanya, "Kakak senior, bisakah senior immortal Huan melindungi kita?" Pria itu tersenyum pahit dan berkata, "Mungkin itu sudah merupakan tindakan belas kasih yang paling besar jika senior immortal tidak ingin membunuh kita." Wajah wanita itu memucat ketakutan. Pria itu berkata tanpa daya, "Huan Yun bukan salah satu dari kita. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa kita percayai adalah tamu terhormat Su." Sesaat kemudian, mereka berdua merenungkan kesulitan mereka bersama, mencoba memecahkan kebuntuan yang ada, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukan solusi. Tamu terhormat dari alam gerbang naga yang tertutup debu, pelindung sejati mereka, melayang turun di samping mereka, ekspresinya serius, dan perlahan berkata, "Mengapa kau tidak memberiku tempat kuas giok putih itu? Aku akan mengalihkan perhatian semua orang." Pria itu menyerahkan artefak spasial tanpa ragu, sambil berkata dengan penuh terima kasih, tamu terhormat Su." Tamu terhormat yang tua itu dengan hati-hati menyelipkan tempat kuas giok putih ke lengan bajunya dan berjalan pergi. Wanita muda itu tampak terkejut. Pria itu menggelengkan kepala, memberi isyarat agar wanita itu diam. Meskipun wanita muda itu tidak setenang dan seteliti kakak seniornya, dan terus-menerus diceramahi oleh tuan kota Shen Zhenze, setidaknya ia tahu bahwa menyerahkan artefak spasial saat ini jelas bukan hal yang baik. Pria itu berkata melalui telepati, "Jika kita tidak menyerahkannya sekarang, kita pasti sudah menjadi 2 mayat. Dalam 5 hari, jika kita dan tamu kehormatan tahu dapat bertahan sampai saat itu, tunggu saja, artefak spasial ini akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah." Wanita itu berkata dengan sedih, "Tunggu sampai tirai air menghilang, lalu akan diambil?" Pria itu tertawa, "Kalau tidak." Air mata mengalir di wajah wanita itu. Pria itu dengan lembut menyeka air matanya, gerakannya lembut, dan tetap diam. Bukannya dia tidak ingin mengatakan sesuatu, tetapi memang tidak ada yang perlu dikatakan. Di bawah pohon bambu hijau di gunung belakang, Di Yuanfeng tampak serius, mendongak, dan tak berniat mengganggu tetua berjubah hitam itu, ia berencana bersembunyi sejauh mungkin. Di Yuanfeng tanpa ragu berlari menuruni gunung, melewati kuil Tao. Chen Ping'an meluncur turun dari tiang bambu. Saat melewati bangunan-bangunan kuil, ia memperhatikan bahwa sisi Master Huang benar-benar diam, dan ia bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Taoisan mengambil 2 buntalannya, besar dan kecil, dan meletakkannya di kakinya. Ia tidak berani meninggalkan buntalan itu dan lari, takut ia akan dipukuli sampai mati oleh gerombolan, dan kemudian ia tidak akan mampu membersihkan namanya. Sebagai seorang kultivator nakal dari alam pemandangan samudra, ia benar-benar kalah. Taoisan hanya bisa bertaruh bahwa kelompok orang berikutnya yang melihatnya akan tahu kapan harus berhenti, hanya mengambil uangnya dan bukan nyawanya. Pada saat ini, bahkan jika ia benar-benar seorang guru abadi terdaftar dari kediaman Dewa Petir di Gunung Bai, apakah itu penting? Itu akan sia-sia. Setelah melihat pemandangan ini, Chen Ping'an berpikir bahwa pendeta Tao tua ini akhirnya bertindak cerdas untuk sekali ini. Ia tidak meninggalkan hartanya dan melarikan diri. Taoisan, dengan mata berkaca-kaca dan raut wajah memelas, menatap sahabat Taois Chen yang berdiri di dinding, lalu melambaikan tangannya, "Pergi, pergi, semakin jauh semakin baik." Chen Ping'an mengangguk, "Hati-hati." Namun, sebelum pergi, ia melemparkan 3 jimat, semuanya jimat gajah untuk menyembunyikan sosok seseorang. Memberikannya jimat ofensif tidak akan banyak gunanya sekarang. Setelah memberitahu Taoisan kegunaan jimat tersebut secara telepati, Chen Ping'an juga berlari menuruni gunung. Setelah Taoisan menangkap jimat-jimat itu, ia mendongak lagi, dan teman Taois Chen sudah tidak ada lagi di dinding. Ia mendesah penuh emosi, kesulitan menyingkapkan hati yang tulus. Chen Ping'an hanya berharap dengan melepaskan kesempatan dan hartanya,
Taoist San dapat menyelamatkan hidupnya untuk sementara. Setelah itu, sebenarnya ada secercah harapan. Tanah suci bunga teratai berada dalam situasi yang sama saat itu. Setelah pertempuran sengit, Saint lengan Cheng Yuanshan, yang tidak bertempur satu pertempuran pun, tidak hanya selamat sampai akhir, tetapi jika ia tidak gagal memanjat tembok kota tepat waktu, ia bahkan akan mendapatkan kekayaan besar dengan naik ke dunia Haoran. Mengenai keyakinan bahwa 5 orang pada akhirnya akan selamat dan menerima kekayaan luar biasa, diangkat menjadi murid langsung atau murid terdaftar oleh beberapa ahli alam kenaikan, Chen Ping'an sama sekali tidak mempercayainya. Di jalur kultivasi, peluang yang tampaknya terkait dengan artefak magis seringkali tampak paling memikat dan langsung, seolah-olah semakin besar perolehan seseorang, semakin alami ia untuk berkultivasi. Namun, Chen Ping'an secara umum memahami bahwa semakin tinggi tingkatan seseorang yang telah mencapai pencerahan, semakin mereka menganggap tulang akar, bakat, temperamen, dan peluang seorang murid sebagai hal yang tak tergantikan. Bagaimana mungkin seorang kultivator agung alam kenaikan kuno memilih seorang murid, terutama murid langsung, hanya berdasarkan berapa banyak harta yang diperoleh keturunannya di gunungnya? Tempat ini penuh dengan bahaya tersembunyi. Jika pengejaran harta dan peluang sebelumnya tampak masuk akal, seperti kultivator nakal di jalan, masing-masing dengan rencananya sendiri, membuat Chen Ping'an tidak dapat menentukan apakah adat istiadat setempat benar atau tidak, maka situasi saat ini jelas memaksa semua orang untuk saling membunuh berdasarkan niat mereka, situasi di mana siapapun selain Anda bisa mati. Orang yang bertanggung jawab atas tempat ini jelas bukan tipe yang baik hati. Sangat mungkin ia sengaja menghasut sekitar 40 orang yang tersisa untuk saling membunuh, agar ia bisa meraup keuntungan. Dengan hancurnya lonceng pagoda Taoist San secara tiba-tiba sebagai pertanda, Chen Ping'an bahkan berspekulasi bahwa dalang di balik tempat ini mungkin adalah iblis besar, tetapi terkekang oleh aturan kuno tertentu, tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Misalnya, keberadaan ki pedang tajam itu kemungkinan besar merupakan bentuk pengekangan dan pengekangan. Chen Ping'an tiba-tiba teringat percakapannya dengan Cui Ken di tangga Gunung Po jatuh saat itu. Keyakinan Cui Ken yang teguh tentang tren umum dunia membuat Chen Ping'an ingin bertanya kepada Guru Agung Dali mengapa ia tidak memberitahu orang-orang tertentu tentang hal itu atau mengumumkannya secara langsung kepada dunia. Namun, Chen Ping'an tidak bertanya saat itu, dan kemudian ia menemukan jawabannya sendiri. Jika ia berbicara, tak seorang pun akan mendengarkan, jika mereka mendengarkan, tak seorang pun akan percaya. Chen Ping'an tidak menyimpang terlalu jauh dari area arsitektur Daoist San. Namun, ia punya rencana. Haruskah ia segera menggunakan pedang abadi untuk menembus tirai langit? Ini adalah pilihan yang sangat menentukan hidup dan mati. Karena pemahaman Chen Ping'an tentang reruntuhan ini, setelah adegan tipu daya ilahi muncul, mengangkat ranah, penguasa surgawi, setempat yang tersembunyi di balik berlapis-lapis tirai satu tingkat lebih tinggi. Ketika berhasil melarikan diri dari lembah alam hantu, ia bertindak tanpa peringatan, membuat Gao Cheng dari kota Jingguan agak lengah, tetapi orang di sini mungkin sudah mengawasi Chen Ping'an dengan saksama. Jadi, ia punya rencana kompromi. Layaknya Santo lengan Cheng Yuanshan dari tanah suci bunga teratai, ia akan bersembunyi hingga 10 hari kemudian. Saat itu, berkah atau kemalangan, dan niat sang dalang, akan menjadi jelas. Apakah ia akan menghunus pedangnya atau tidak, akan menjadi sangat jelas. Master Huang berjalan keluar dari balik sudut, dan berkata dengan aneh, apakah kau benar-benar peduli dengan hidup atau matinya Taoist San? Apakah kau begitu khawatir aku akan menghajar guru abadi kediaman Dewa Petir ini sampai mati? Chen Ping'an tersenyum, coba tebak? Master Huang mengerutkan bibirnya, bagaimana kalau kau dan aku bergabung untuk mengusir musuh? Chen Ping'an bertanya, apakah kau tidak takut aku akan menjatuhkanmu? Master Huang semakin curiga dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kau sebenarnya dari alam apa? Seorang kultivator alam gerbang naga yang mahir dalam jimat, atau seorang dewa bumi inti emas? Chen Ping'an menjawab, bagaimana denganmu? Master Huang tersenyum tulus, seorang seniman bela diri alam tubuh emas yang baik, dan aku masih memiliki dendam besar untuk dibalaskan, jadi aku tidak bisa mati. Chen Ping'an berkata, kalau begitu, anggaplah aku seorang kultivator inti emas, yah, seorang dewa bumi inti emas yang layak. Master Huang merenung sejenak dan berkata, mari kita mundur dari gunung ini dulu. Kita akan berusaha untuk tidak dikepung dan dibunuh oleh pasukan gabungan, bagaimana? Ini tentu saja skenario terburuk, tetapi mengingat situasi kita saat ini, tidak salah untuk memikirkan yang terburuk. Chen Ping'an bertanya, mengapa tidak belajar dari Taoist San dan langsung menyerahkan harta karun itu? Master Huang mencibir, apa, kau ingin bertaruh bahwa semua master abadi yang terdaftar itu memiliki hati seorang bodhisattva? Atau kau berharap para kultivator nakal gunung dan rawa akan mengubah sifat mereka dan menjadi orang baik, mengorbankan nyawa mereka? Chen Ping'an mengusap dagunya, tampak mempertimbangkan apakah akan bekerja sama sepenuh hati dengan Master Huang untuk mengatasi kesulitan tersebut. Master Huang mendesak, kesempatan hanya datang sekali. Jika kita terus menunda,
kita akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Chen Ping'an berkata, lupakan saja. Aku takut kau akan diam-diam memukulku lagi. Tubuhku yang tua ini tak sanggup menahan beban. Tuan Huang menggelengkan kepalanya, kau pasti akan mati sebelum aku. Setelah berbicara, Master Huang mundur beberapa langkah, sosoknya menghilang di tikungan. Baru setelah itu Chen Ping'an mengoleskan kembali jimat pembawa gajah, menemukan tempat terpencil, dan mengenakan kemeja hijau biasa. 3 jubah ajaib ditambah kemeja hijau biasa membuatnya terlihat agak besar, tetapi seiring mendekatnya musim dingin dan pegunungan semakin dingin, berpakaian hangat adalah hal yang wajar. Chen Ping'an mengganti topeng wajah lelaki tua itu dengan topeng muda, dan kemudian, menggunakan jurus tinju keramonyet Julian, tubuhnya melorot, dan ia sedikit membungkuk, membuatnya sedikit lebih pendek. Ia juga melepas 2 tas yang dibawanya dan menguburnya di tanah. Adapun pedang abadi di punggungnya, ia melepasnya bersama labu pemelihara pedang dan memasukkannya ke dalam artefak spasialnya. Saat ini, selain kebutuhan untuk membeli 2 pedang imitasi dari Gunung Pedang Kebencian di masa depan, Chen Ping'an juga ingin mendapatkan artefak spasial lainnya. Selanjutnya, Chen Ping'an berencana menyusuri sungai di kaki gunung, berputar kembali ke gunung depan, lalu mencari kesempatan untuk melihat jembatan lengkung giok putih di kaki gunung, tanpa terburu-buru. Sebatang pohon yang menonjol dari hutan, dan sebatang pohon indah yang kembali ke hutan. Ini adalah 2 prinsip yang berbeda. Karena Chen Ping'an mampu menjelaskan prinsip ini kepada Gu Ken di Danau Shujian, tentu saja ia sendiri akan lebih mahir dalam hal itu. Pilihannya untuk bepergian bersama Taoisan, atau tindakan-tindakannya selanjutnya, semuanya berawal dari upaya dan pemikiran yang mendalam terhadap prinsip ini. Cui Dongshan pernah mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Ketika kedua ujung prinsip dipahami dan dipikirkan secara saksama, rasanya seperti 2 pihak yang menyelesaikan pertengkaran dan akhirnya mencapai titik tengah, itulah titik pengetahuan sejati. Jika tidak, sebuah prinsip bukanlah prinsip, begitu ia dibawa ke dunia manusia, sayangnya semuanya hanya omong kosong. Selama perjalanan ke Sui Agung itu, ketika mereka bepergian bersama, Cui Dongshan memang mengucapkan banyak kata-kata dan lelucon yang tidak disengaja. Namun, mungkin karena kata-kata Cui Dongshan terlalu sinis dan sembrono, Chen Ping'an tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, ketika ia memikirkannya, ternyata murid itu sedang memberi pelajaran kepada gurunya. Seorang pria tua jangkung perlahan berjalan di sepanjang perbatasan dunia kecil itu. Berkali-kali, wujud halusnya diganggu oleh ki pedang, dan berkali-kali pula, ia kembali terbentuk. Yang satu tidak lelah, yang lain acuh tak acuh. Pria tua itu tentu saja tahu betapa hebatnya permainan yang telah ia ciptakan. Setiap hati manusia yang tak terduga, bahkan bagi mereka yang masih muda, di persimpangan kritis hidup dan mati, dan di bawah kesempatan besar untuk berpotensi mendapatkan warisan abadi, di mana kemalangan besar dan keberuntungan besar saling terkait, perkataan dan tindakan setiap orang akan menghasilkan berbagai kejutan dan kemungkinan, membentuk aliansi, saling berkomplot, membedakan kawan dari lawan, bertahan dan mengintai, bangkit untuk membunuh, berlarian ketakutan, menunjukkan belas kasih, dan menunjukkan sifat-sifat heroik. Hanya memikirkan siapa yang harus ditemukan terlebih dahulu, siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu, dan bagaimana cara membunuh mereka, semua ini adalah lauk pauk yang tak ada habisnya untuk diminum. Jika bukan karena sisa-sisa aturan yang berlebihan di dunia kecil ini, yang salah satunya bagaikan kolam guntur yang tak terelakkan, mungkin ia sudah lama menyempurnakan seluruh lanskap, alih-alih berulang kali mendekati gunung hijau dan air jernih itu, selalu terkekang, begitu ia benar-benar menguasai dunia kecil ini, ia mungkin telah mengolah buah dao langit dan bumi. Namun, bertahun-tahun mengalami pasang surut, mengembara, dan hanya mampu memakan semut tingkat rendah, tidaklah sepenuhnya buruk. Ia menggunakan pikiran orang lain untuk menempa hati daunnya sendiri, mendapatkan banyak manfaat dari setiap pengalaman, dan semakin memahami makna, mencari kebenaran. Setelah makan lengkap ini, ia harus pindah lagi, agar tidak meninggalkan petunjuk apapun bagi sekte-sekte terdekat di Beiju Luzhou. Lelaki tua itu mungkin benar-benar lelah dengan jalinan ki pedang yang terus-menerus, jadi ia mundur ke dalam kabut putih yang luas, duduk bersila, dengan burung bangau kertas berputar-putar di sekelilingnya. Pintu masuk ke reruntuhan ini, ruang gua dengan 4 mural Raja Surgawi, sebenarnya adalah peninggalan dari gunung yang hancur di tempat lain, yang telah ia sempurnakan dan susun. Bahkan, ia telah menyempurnakan lebih dari sekadar satu gunung terkenal ini, jadi lain kali, ketika ada kesempatan, pemandangannya akan berbeda. Begitu seorang kultivator seperti semut yang cocok memasuki gunung dan secara tidak sengaja menemukannya, ia akan dengan sengaja membuat batasan kasar, membuatnya tidak menarik bagi para dewa bumi, paling-paling menarik orang-orang seperti Sun King dari Cai Kue Menshan, Bai Bi dari Sekte Naga Air, atau Huan Yun, yang hanya bertindak sebagai pelindung. Bukannya lelaki tua itu tidak bisa melahap 1 atau 2 jiwa baru lahir yang bergelinding di perutnya, hanya saja kehati-hatian adalah bagian yang lebih baik dari keberanian.
Oleh karena itu, puisi dan tulisan di dinding-dinding itu semuanya adalah hasil karya lelaki tua itu. Tulisan-tulisan itu digunakan untuk menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Kemudian, sekitar 50 orang itu terlalu bodoh, jauh lebih rendah daripada 3 kelompok kultivator pertama, jadi ia hanya menghapus semua batasan dan menggunakan trik kecil. Akibatnya, ketika satu orang bergegas maju, semua orang bergegas maju. Sifat manusia tidak pernah mengejutkannya. Kelompok pertama yang memasuki gua abadi, mendongak untuk melihat burung bangau yang berputar-putar, juga merupakan langkah kecil yang cerdik. Para kultivator di dunia ini semua suka bersikap curiga. Jika ia tidak menciptakan beberapa trik, mereka akan terlalu bodoh untuk terpancing atau terlalu takut untuk menggigit. Sungguh menggelikan. Jika mereka yang memasuki gunung semuanya lurus dan saleh, dan tidak ada yang membunuh siapapun, masing-masing mengambil harta mereka sendiri, ia akan benar-benar bingung. Paling-paling, ia akan menutup gerbang dan membiarkan para kultivator itu perlahan mati karena usia tua di dalam. 2 mayat yang bermain catur di pavilion seperti itu di tahun-tahun sebelumnya. Bukannya ia benar-benar tidak bisa membunuh orang, tetapi itu tidak sepadan dengan kesulitannya. Begitu wujud aslinya terungkap, gumpalan ki pedang yang tersisa itu tak akan sopan, bahkan bisa mengikuti jejak dan langsung membunuh hingga masuk ke dalam kabut putih yang luas. Pak tua itu telah mengalami 2 kemunduran besar selama 1000 tahun masa dormansinya. Lebih dari itu, mengandalkan kultivasinya untuk membunuh orang dengan kekerasan, seperti anak kecil yang menggunakan tongkat untuk menghancurkan sarang semut, lelaki tua itu telah melakukan ini terlalu sering di tanah kelahirannya, dan akhirnya bertemu dengan orang yang diabadikan di kuil Tao itu, itulah sebabnya ia berakhir dalam kesulitan ini. Banyaknya istana, kuil, dan pavilion di gunung, harta karun alam, dan buku-buku rahasia abadi tak lagi berarti bagi lelaki tua itu. Semuanya sebagian besar dipersiapkan untuk masa depan, karena ketika kultivasinya mencapai tingkat di mana ia dapat melindungi dirinya sendiri di benua manapun di dunia Haoran, barulah ia akan mendirikan sebuah sekte. Pada saat itu, semua harta karun dan kesempatan akan menjadi fondasi sektenya sendiri. Sedangkan untuk yang berkualitas buruk, lelaki tua itu sungguh tidak peduli, setelah hancur, mereka akan kembali ke langit dan bumi, berubah menjadi energi spiritual yang sebenarnya tidak masalah. Energi spiritual di sini berlimpah, terutama energi air yang kaya, yang sejak awal bukanlah fenomena agung seperti sekarang. Fokus utama lelaki tua itu saat ini bukanlah ketiga dewa bumi inti emas, melainkan 3 individu lainnya. Satu orang terlalu beruntung, sehingga nasibnya menjadi buruk. Mereka secara tak terduga mendapatkan 3 bagian dari kesempatan dari kuil Tao di puncak gunung, patung dewa kayu yang rusak, ubin berlapis zamrud yang disempurnakan oleh para dewa, dan batu bata biru di tanah yang dipenuhi energi air. Ada juga 2 orang lainnya. Satu adalah seseorang yang, untuk pertama kalinya, ia pertimbangkan untuk diangkat menjadi murid, yang memang memiliki hubungan dengan takdir Tao di gunung tersebut. Jika mereka benar-benar menjadi guru dan murid, dan kultivasi murid tersebut berkembang pesat, mencapai 1000 mil dalam sehari, maka di masa depan, ketika mereka beraktivitas di luar rumah, bekerja keras, berkoordinasi dengan guru dari dalam dan luar, itu akan menghemat lebih banyak kekhawatiran dan tenaganya. Mungkin ia bahkan bisa dengan santai mengonsumsi jiwa-jiwa baru lahir, sang guru akan memperoleh buah dao, dan muridnya akan memperoleh inti emas, jiwa baru lahir, dan harta karun, semua orang bahagia, naik ke puncak dunia Haoran bersama-sama. Mungkin suatu hari nanti, ia bahkan bisa pulang dengan penuh kemenangan, mengejutkan para pendeta Tao tua yang arogan itu. Yang satunya lagi adalah yang paling menarik, dan dengan demikian, menjadi orang yang mutlak harus mati. Dan kemungkinan besar, ia bahkan tak perlu bersusah payah. Pada saat itu, hanya 5 orang yang tersisa, dan membunuh beberapa orang lagi akan menjadi perkembangan alami, sebuah hal yang wajar. Sebenarnya, jika orang-orang itu bisa bekerja sama dengan tulus, mengesampingkan prasangka mereka, dan memilih untuk menyelesaikan masalah bersama, ditambah dengan keberadaan secercah ki pedang itu, ia akan jauh lebih gelisah. Ia kemudian hanya akan bisa memikul bebannya, dan memulai perjalanan panjang, perlahan menunggu orang-orang itu mati karena usia tua di dalam gua surga batin ini, kultivasi mereka berubah menjadi energi spiritual dan kembali ke dunia kecil. Tetapi apakah itu mungkin? Sama sekali tidak. Sekalipun mereka begitu mesra dan harmonis, dan pada akhirnya, muncullah jiwa baru dengan potensi untuk memasuki alam giok murni. Ketika momen itu benar-benar tiba, itu berarti ia akan membayar harga dan secara pribadi menghabisi mereka. Langit dan bumi bertemu, bencana besar mengancam. Itu bukan sekadar lelucon yang diucapkan ketiga dewa kertas itu dengan santai. Jika ada yang bisa mengenali gumpalan ki pedang itu akan menjadi masalah terbesar. Masalah yang sangat besar. Untungnya, untuk saat ini, tampaknya belum ada orang yang ditakdirkan seperti itu. Karena ia sedang bersantai sejenak. Pria tua itu membuka sebuah buku dengan halaman setipis sayap jangkrik.
Isinya ditulis dengan huruf-huruf kecil, hampir tak terlihat, berkepala lalat, diselingi dengan halaman-halaman potret para kultivator. Selain itu, buku itu adalah novel bab. Setiap bab merinci pengalaman dan perjuangan hidup mati seorang kultivator di tempat ini, dengan setiap detail kecil dijelaskan dengan cermat. Setiap kata dan tindakan setiap orang di tempat ini tercatat dengan tepat, meskipun panjang setiap cerita bervariasi. Tampaknya, semua orang adalah protagonis, tetapi semua orang akan mati. Ini adalah jalur kultivasi terpenting lelaki tua itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selain diam-diam memurnikan gunung dan sungai yang terkenal. Di dalam kabut putih yang luas, di dalam alam pegunungan dan air, setiap detail terlihat jelas. Ini benar-benar metode yang unggul bagi seorang dewa untuk mengamati sungai dan gunung. Para orang suci yang kini memimpin dunia-dunia kecil tidak menemukan metode ini sendiri di masa-masa awal 3 ajaran dan 100 aliran, mereka juga mempelajarinya. Pria tua jangkung yang paling ingin dikunjungi bukanlah orang suci dari 3 ajaran manapun, melainkan para kultivator aliran novelis di antara 100 aliran pemikiran, dan tanah suci kertas putih yang mereka pimpin. Mereka tentu dapat saling menguntungkan dao agung satu sama lain, sebuah contoh yang sungguh luar biasa dari, seolah dipotong, seolah dikikir, seolah dipahat, seolah digiling. Para cendekiawan di dunia ini sungguh memperhatikan kata-kata mereka. Pria tua jangkung itu menatap ke arah kuil Daois di puncak gunung hijau, dipenuhi dengan emosi. Ia teringat tahun itu, ia mengikuti orang itu untuk mengembangkan Dao. Hanya ada sedikit orang di pegunungan, tetapi banyak buku, dan koleksinya sangat kaya. Ia bisa dianggap telah banyak membaca. Dulu, orang itu jarang berbicara, menanyakan kabar bacaannya. Ia menjawab, membaca kitab suci Tao, ada kematian di dalam kehidupan, agak dingin. Membaca kitab suci Buddha, ada kebahagiaan di dalam penderitaan, agak hangat. Membaca kitab suci Konfusianisme, terlalu kaku, agak menjengkelkan. Orang itu kemudian tersenyum dan berkata, kau sudah membaca sedikit, tetapi kau belum benar-benar memahaminya. Berada jauh di pegunungan, melihat gunung tetapi tidak melihat manusia, tidaklah cukup. Namun, sebelum ia sempat membaca lebih lanjut, terjadi perubahan yang menggetarkan bumi, dengan satu tebasan pedang dan ki pedang yang bagaikan hujan deras. Tebasan pedang itu, bahkan sekarang, ketika ia mengingatnya, membuat tulang punggungnya merinding dan hati serta isi perutnya bergetar. Sebelum orang itu meninggal, demi menembus tirai langit dan mengirim dunia kecil ini, yang pemiliknya telah berganti berkali-kali, bersama dirinya, keluar dari tanah air mereka, ia sudah terlalu lemah untuk menahan diri lebih jauh. Ia hanya bisa membuat 3 perjanjian dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun berlalu, dan apa yang disebut 3 perjanjian itu bukan lagi sebuah pengekangan. Kini, hanya setitik ki pedang itu yang masih berjuang untuk bertahan. Seiring para kultivator dari dunia ini menyusup ke tempat ini, seperti seniman bela diri Huang Shi, yang bertindak semakin gegabah, berulang kali menghancurkan patung-patung kayu, yang kemudian ia tambal dan pasang kembali, rasa kagumnya yang tersisa terhadap orang itu perlahan memudar. Pria tua itu melirik ke kejauhan dengan santai. Jika ada yang berani merusak permainan pengamatan hatinya, misalnya, dengan berani menekan kerumunan dengan kekerasan, maka mereka bisa mati lebih dulu. Akan sempurna untuk membunuh ayam demi menakut-nakuti monyet, agar anak-anak nakal itu semakin percaya bahwa tempat ini adalah lahan kultivasi seorang kultivator alam ascendet kuno. Membayar harga berarti menghabiskan beberapa dekade kultivasi dangkal yang terakumulasi. Bagi makhluk seperti dia, waktu tidak berharga, menempa hati Dao dan mengolah metode Dao adalah yang terpenting. Mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukannya, tidak melakukannya. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dengan bodohnya mencoba melampaui batas kemampuan mereka, seperti markuis muda bernama Jan King, yang hanya mempermalukan dirinya sendiri. Satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah, dan dia ditakdirkan untuk tidak berumur panjang, dan mungkin akan mati dengan kematian yang menyedihkan dan memilukan. Misalnya, mati di tangan semut, atau mungkin mengatur agar si kecil ini mati di tangan saudari Ba yang dicintainya. Di dekat jembatan lengkung giok putih, pertempuran telah berhenti, berubah menjadi adu kecerdasan yang lebih berbahaya dan kacau. Huan Yun, sang manusia sejati, memiliki susunan jimat yang melingkari tubuhnya. Bai Bihuai memegang sitar kuno, salju tersebar, dan 18 koin kemenangan tidak menunjukkan tanda-tanda akan disimpan. Untuk sementara waktu, riaki di tempat ini sangat kacau. Namun, ini juga berfungsi untuk menghalangi pandangan para kultivator dan seniman bela diri lainnya. Setelah keenam individu tersebut mengambil posisi masing-masing, mereka berkomunikasi melalui pikiran batin. Huan Yun, Sun King dari rumah Cai Kue, dan Bai Bi dari sekte naga air. Untuk saat ini, mereka adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk bertahan hidup sampai akhir. Tetapi ketiganya jelas memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Sun King memiliki Wukun dan muridnya. Bai Bi memiliki Jan King. Huan Yun perlu melindungi kedua murid langsungnya, Shen Zhenze. Warisan sekte mereka, calon rekan Dao di Jalan Dao Agung, dan hati nurani mereka sendiri.
Oleh karena itu, situasi ini akan menjadi ujian hati nurani yang sangat berat bagi ketiganya, sama berbahayanya dengan bagi siapapun yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Huan Yun telah mempertimbangkan untuk menyatukan semua orang untuk melawan aturan aneh dunia kecil ini. Namun, itu terlalu berisiko dan dapat dengan mudah menempatkannya dalam situasi yang mematikan sejak awal. Ia yakin Sun King dan Bai Bi merasakan hal yang sama. Bersedia tetapi tidak mampu, dan mungkin bahkan tidak benar-benar bersedia. Bai Bi berbicara lebih dulu, mari kita temukan kelima orang itu dulu. Sun King tersenyum, dan setelah kita menemukan mereka, lalu bagaimana? Bai Bi mengubah sarannya, setidaknya kita harus menemukan pria tua berjubah hitam itu dulu, bukan? Sun King menggelengkan kepalanya, apa kau pikir orang seperti dia bisa dibunuh dengan mudah begitu ditemukan? Maukah kau, Bai Bi, yang pertama menyerang, atau markuis kecil kita yang maha kuasa akan turun tangan sendiri? Tak lama kemudian, dua orang membantu Sun King. Chan King tak kuasa menahan senyum getir. Di ronde pertama pertarungan, semua orang ingin segera menghabisinya, masing-masing bertekad membunuhnya. Namun, seorang lelaki tua dengan tutur kata dan tindakan yang jenaka adalah seseorang yang harus diwaspadai semua orang, dan sepertinya mereka tidak akan melancarkan perburuan besar-besaran terhadapnya dalam waktu dekat. Huan Yun ragu sejenak dan menyarankan, kita tidak membunuh siapapun, kita hanya mengambil harta karunnya, dan tidak ada yang mengambil harta karun ini, harta karun itu untuk sementara akan ditempatkan di kuil puncak gunung. Seorang pemimpin kultivator nakal mencibir, bukankah itu sama saja dengan melepas celana untuk kentut? Hanya 5 orang yang akan selamat pada akhirnya. Jika kita menghabisi mereka dengan serangan cepat, mereka akan mati dengan cepat dan terhindar dari penderitaan. Seorang seniman bela diri tua lainnya mengangguk, cepat atau lambat, kematian akan datang. Mengapa tidak menghabisi sekelompok orang dulu? Kita berenam bisa melindungi 4 atau 5 orang masing-masing dalam 5 hari, bagaimana? Mereka berdualah yang mendukung Sun King. Chan King berkata, 5 orang terlalu banyak. Kultivator nakal itu mendecak lidahnya, kau dan istrimu tidak punya siapa-siapa lagi di sisimu, hanya tersisa 2 orang, jadi tentu saja kau pikir itu terlalu banyak. Menurut ide markuis kecil, bukankah lebih tepat meninggalkan 2 nyawa? Chan King mengibaskan lengan bajunya, dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu kalian semua lanjutkan mengobrol, anggap saja aku tidak ada. Awalnya, Chan King ingin menyarankan agar semua orang berhenti berkelahi dan mengincar kelima orang itu terlebih dahulu, lalu membahas apa yang terjadi selanjutnya. Rasanya seperti mimpi. Ia berpikir bahwa apapun yang ia, Chan King, katakan sekarang, akan sia-sia. Di luar 5 orang yang telah memperoleh harta karun terbanyak, saat ini masih ada 42 orang yang masih hidup. Bai Bi berkata, kalau begitu, mari kita masing-masing simpan 3 orang, tetapi mari kita sepakati sebelumnya bahwa Chan King dan aku dapat membawa 2 orang lagi untuk melindungi nyawa mereka. Huan Yun tetap diam, karena hanya 3 orang yang datang dari kota awan. Dia, Huan Yun, hanyalah seorang wali sementara, bahkan bukan guru spiritual kedua anak kecil itu, dia juga bukan seorang kultivator kota awan. Mengenai hidup dan mati orang lain, ia sungguh tak peduli. Meskipun Sun King enggan terlibat dengan kelompok ini, ia tak bersuara. Selain dirinya sendiri, Wu Kun, dan muridnya Liu Guibao, masih ada 1 tempat tersisa. Dan gadis muda itu telah menggunakan kata hatinya untuk memohon agar Sun King menyelamatkan seseorang. Orang asing yang mereka temui di jalan setapak gunung. Cinta pada pandangan pertama, tidak lebih. Sun King merasa tidak ada yang salah dengan itu. Hal yang sama terjadi ketika ia bertemu dengan cendekiawan muda itu dulu. Jika sang guru sendiri seperti ini, ia tak berhak menguliahi muridnya dengan prinsip-prinsip agung. Namun, seseorang tiba-tiba menggunakan teknik bela diri, transmisi suara ke dalam garis, untuk berbicara kepada Sun King, aku tahu kau adalah penguasa istana San dari istana Caikue. Aku dan saudara Chu tidak mempercayai kelompok markuis kecil. Bagaimana kalau kita bergabung? Pertama-tama, mari kita bujuk Dewa Tua Huan Yun untuk minggir, lalu kita bisa membunuh Sun King dan kelompoknya bersama-sama. Orang-orang ini adalah yang paling liar, bahkan lebih liar daripada kultivator nakal. Setelah membunuh mereka, penguasa istana San, kau akan menjadi pemimpin kami. Akhirnya, saudara Chu dan aku, beserta Caikue Mansionmu, dapat memanfaatkan kesempatan untuk membunuh pihak Huan Yun, bagaimana menurut kalian? Pada akhirnya, kita akan hidup sekitar 5 orang, bukankah itu akan stabil? Sun King mengerutkan kening dalam-dalam. Ia tidak setuju maupun menolak. Seniman bela diri itu juga tidak terburu-buru. Baginya, seni Dao si tua sejati Huan Yun sangat kuat dan ia seharusnya menjadi pasangan terbaik, tetapi sayangnya, ia terlalu bimbang dan baik hati, ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai hal-hal besar bersama. Sedangkan Sun King dan kultivator wanita inti emas itu, keduanya busuk sampai ke akar-akarnya, jauh lebih tidak dapat dipercaya daripada Sun King dari kediaman Caikue. Selain itu, Sun King, yang identitasnya ia kenali, memiliki kultivasi yang memadai, dan metode serta kelicikan kedua pelayannya juga mengesankan. Sedangkan Bai Bi, yang berasal dari kerajaan Furong, ia telah mengungkapkan identitasnya sebelumnya, tapi lalu kenapa? Seorang murid langsung dari aula leluhur sekte naga air, lalu kenapa? Persetan dengan para master abadi sekte agung itu dengan silsilah mereka. Jika mereka benar-benar mampu, mengapa mereka tidak membunuh kita semua sekaligus? Chan King memiliki gambaran kasar tentang kesulitan yang dihadapi pihaknya. Ia semakin menyesalinya.
Baru pada saat inilah ia benar-benar menyadari betapa sejatinya seorang master abadi sekte, dan kekurangan yang melekat pada cara seorang kultivator nakal dalam melakukan sesuatu. Dan saudari Bai jelas-jelas sedang dilibatkan olehnya. Namun, satu hal yang sedikit memperbaiki suasana hati Zhan King adalah 18 orang akan segera mati. Lagi pula, ia dan pihak saudari Bai tidak akan kehilangan orang lagi, sebaliknya, mereka bisa mendapatkan 2 pengikut tamu sementara. Dalam kelompok mereka, semakin sedikit orang yang ada, semakin besar peluang mereka untuk menang. Di tepi sungai, di seberang gerbang rumah abadi, seorang pemuda yang bahunya telah diserempet oleh aura tinju Gao Ling duduk pucat dan putus asa di tepi sungai. Jubah brokat yang dikenakannya sudah longgar dan compang-camping karena dampak aura tinju yang kuat itu. Seorang kultivator kuat dan rekan daonya duduk berdampingan di dekat pemuda itu. Pria kuat itu mengambil air untuk mencuci muka, mengembuskan napas basi, lalu berbalik dan tersenyum, menghiburnya, Tuan Muda Huai, tidak apa-apa. Selalu ada jalan keluar. Saya rasa Anda diberkati dengan keberuntungan. Bukankah selama ini semuanya berjalan baik untuk Anda? Kalau Anda bertanya kepada saya, keberuntungan sebesar itu seharusnya mencakup Anda, dan pasangan kita hanya perlu berbagi sepotong kue dengan Anda. Pemuda itu, berbicara dengan dialek benua Rit Utara yang agak fasih dan elegan, bergumam, pertempuran kecil sebelumnya hanyalah gangguan dari binatang iblis alam keempat atau kelima. Jika aku tidak bertemu kalian semua, aku mungkin akan mengambil jalan memutar dan tidak pernah berani bertarung. Awalnya aku hanya ingin berkelana dan belajar di akademi, tetapi aku tidak pernah menyangka situasinya akan sesuram ini. Kita semua akan mati. Wanita itu mengerutkan kening. Dia benar-benar pemuda tampan yang tidak berguna, selalu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wanita itu telah menoleransi hal itu sebelumnya karena cendekiawan dari benua lain itu mengisyaratkan bahwa dia memiliki hubungan yang dangkal dengan seorang guru di akademi, yang mungkin memungkinkannya untuk meminjam dan menyalin buku di sana. Sebagai seorang kultivator alam kelima di titik kemacetan alam keempat, dia telah berapi-api dalam pertempuran sebelumnya, menerima mantra dari markuis kecil kerajaan Beiting terlebih dahulu, namun masih belum tahu tempatnya. Setelah itu, ia kembali menyerang dengan gegabah, hampir menabrak aura tinju Gao Ling. Jika ia tidak ditampar oleh seorang gadis muda, ia pasti sudah musnah. Ia benar-benar seorang cendekiawan. Seorang gadis muda bertubuh ramping menyeka wajahnya, berjalan mendekat, memiringkan kepalanya, dan meludahkan beberapa suap darah ke tanah, lalu duduk dengan anggun di samping cendekiawan muda itu dan berkata, "Kau, yang bermarga Huai, mulai sekarang, ikuti saja aku dan jangan khawatir tentang apapun." Pemuda itu tampak bingung dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah masih ada pertempuran lagi?" Gadis itu tersenyum, "Apakah kau akan mencoba menyelamatkanku dengan nyawamu lagi, seperti yang kau lakukan di jembatan tadi?" Pemuda itu sedikit malu, sulit untuk mengatakan siapa yang menyelamatkan siapa. Gadis itu melepas botol anggur dari pinggangnya dan menyerahkannya, "Mau minum anggur?" untuk memberanikan diri. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit merah, "Nona Liu, saya tidak bisa minum anggur." Gadis itu kemudian meminum anggurnya sendiri, menyeka mulutnya, menatap puncak gunung, dan tersenyum, "Huai Qian, jika kau ingin mengatakan, ini melanggar etiket, katakan saja langsung." Pemuda itu terdiam. Gadis itu tak lain adalah Liu Guibao, murid langsung Golden Core Sun King yang paling dihormati dari Cai Kue Menshan. Semua orang di Cai Kue Menshan, termasuk Wu Kun, yakin bahwa gadis itu akan menjadi penguasa Menshan berikutnya, tanpa keraguan sedikit pun. Gadis itu masih muda. Meskipun usianya tampak lebih tua daripada wajahnya yang agak kekanak-kanakan, di antara para kultivator gunung, ia sudah merupakan seorang jenius kultivasi yang tak terbantahkan. Ia kini memiliki kultivasi alam gua. Lebih lanjut, sebelum Wu Kun pertama kali menyerang Gao Ling, dua ucapannya selanjutnya secara langsung menentukan arah seluruh situasi pertempuran. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang yang paling dibenci Zhan King dan Bai Bi adalah gadis muda dengan kultivasi yang tidak terlalu tinggi ini. Sarjana muda bernama Huai Qian, yang telah menempuh perjalanan dari benua lain untuk belajar, entah kenapa terjebak dalam bencana ini. Liu Guibao sangat menyayanginya, terutama usahanya untuk bersikap seperti orang tua, kelicikan pura-pura yang tampak bodoh namun menggemaskan, dan kepintarannya yang pura-pura, yang sungguh canggung namun menggemaskan. Mungkin karena Liu Guibao sendiri terlalu dewasa sebelum waktunya dan cerdas sehingga ia mendapati dirinya menyukai Huai Qian, yang tingkat kultivasinya sungguh tidak dibuat-buat. Seperti yang dikatakan gurunya, jika menyukai seseorang membutuhkan alasan dan penjelasan, maka itu bukanlah rasa suka yang sebenarnya, dan seseorang harus segera menemukan orang lain untuk disukai. Setiap kali gurunya mabuk karena minum dan menceritakan kepadanya, muridnya, tentang berbagai anekdot Tuan Liu, dan kemudian secara tidak sengaja melontarkan kata-kata tersebut, Liu Guibao justru menganggapnya sangat menggemaskan. Pihak gurunya telah mencapai beberapa kesimpulan. Liu Guibao merasa agak membosankan. Mereka telah mendiskusikan siapa yang akan dibunuh,
dan sekarang mereka sedang memutuskan bagaimana cara membunuh dan siapa yang akan melakukan pembunuhan. Orang yang lebih cerdas seharusnya bisa mendeteksi tanda-tandanya. Liu Guibao menoleh untuk melihat, sepertinya masih sedikit orang pintar. Dan keenam orang di pihak tuannya masih asyik dengan rencana mereka. Seorang pria duduk sendirian di tepi sungai, tangan dan kakinya dingin. Ia agak jauh dari yang lain, tak ada yang bisa ia lakukan, sebagai serigala penyendiri. Tidak mati dalam pertempuran kacau sebelumnya sudah merupakan keajaiban. Pria itu mengenakan sepasang sepatu bot yang sangat usang. Seseorang, entah siapa, pertama kali berteriak dalam hati bahwa keenam orang itu telah menyetujui saran Markuis kecil Zhan King dan memutuskan untuk membunuh semua kultivator nakal. Tak seorang pun sepenuhnya yakin, tetapi tak seorang pun berani membantahnya. Setelah linglung sejenak, orang-orang mulai melarikan diri dari jembatan lengkung giok putih, entah berlari atau terbang mengikuti angin, berdua atau bertiga. Orang yang berbicara dengan jelas tidak memiliki teknik rahasia unik Liu Guibao dan meremehkan ketajaman indera keenam orang di seberang sungai. Ia langsung menjadi sasaran. Selain itu, untuk menghindari terungkapnya petunjuk yang terlalu jelas, ia tidak bergerak lebih dulu. Baru setelah sebagian besar orang berhamburan seperti burung dan binatang buas, ia mulai berbalik dan langsung terbunuh ketika Gao Ling menggunakan kakinya untuk mengayunkan pisau tajam yang menembus tengkoraknya. Zhan King mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dengan jebakan tingkat rendah seperti itu, kebenaran tak lagi penting. Ia merasa bahwa perburuan harta karun ini, yang selama ini ia yakini, hanyalah serangkaian kejadian tak terduga, dan kini, ia agak mati rasa. Ekspresi Wukun muram, tetapi tersembunyi dengan baik. Orang yang meninggal adalah tulang punggung sebuah keluarga abadi gunung kecil. Ia adalah salah satu dari sedikit kultivator tua yang berharap dapat memperpanjang hidup mereka beberapa tahun melalui reruntuhan rumah abadi ini. Maka, Wukun membuat kesepakatan dengan kultivator tua ini, yang tahu bahwa ia ditakdirkan untuk mati. Wukun tentu saja akan menepati janjinya, rumah Cai Kue akan diam-diam mendanai gunung kecilnya, dan dalam 100 tahun, mereka akan membudidayakan setidaknya 3 kultivator tingkat pertengahan kelima, termasuk murid tertutup kultivator tua itu. Inilah hadiah yang ditukarkan kultivator tua itu dengan nyawanya. Di antara keenam orang di seberang sungai, banyak yang kebingungan. Namun, tak lagi penting siapa yang diam-diam memberi perintah, atau apakah kultivator tua itu sudah gila, atau apakah ia punya dendam lama dengan Markuis Kerajaan Beiting dan ingin menyeret Markuis kecil bersamanya menuju kematian. Namun, begitu banyak orang yang berhamburan dan melarikan diri masih membuat keenam orang itu agak tak berdaya. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengejar dan membunuh mereka secara terpisah? Gao Ling pastilah yang paling gigih. Karena seniman bela diri alam tubuh emas ini adalah yang paling marah, niat membunuhnya paling kuat, dan ia telah lama memendam dendam. Meskipun ia terluka parah, fisik seorang seniman bela diri pada dasarnya dikenal tangguh, dan menghabisi kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang masih mudah baginya. Namun, gadis muda Liu Guibao dan cendekiawan muda Huai Qian tidak melarikan diri. Wukun juga berjalan menghampiri mereka dan mulai mengobati luka mereka. Ada juga 2 kelompok orang lain, gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka adalah anggota keluarga dari 2 kultivator nakal alam gerbang naga dan Grandmaster bela diri di tepi seberang. Di antara kerumunan yang melarikan diri, kultivator nakal yang kuat, yang berharap memiliki 2 kaki lagi, perlahan-lahan menjauhkan diri dari orang lain. Lagi pula, ia tidak mempercayai siapapun, dan sepertinya siapapun bisa membunuhnya. Jimat petir mahal yang dibelinya sebelumnya dengan 8 koin kepingan salju memang telah menyelamatkan nyawanya saat pertarungan di jembatan lengkung giok putih, tetapi sekarang ia benar-benar tidak memiliki keahlian atau harta khusus untuk melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang agak asing di belakangnya. Tukang jagal. Pria itu berbalik dengan waspada, langkahnya tak goyah, dan melihat orang asing, ia bertanya ragu-ragu, "Bajingan kau?" Orang itu tersenyum dan mengangguk. Pria itu hampir menangis di tempat. Astaga, akhirnya ada orang yang menderita juga. Pria itu sedikit memperlambat langkahnya, "Kau tidak akan membunuhku, kan?" Soal mengapa ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, pria itu sudah tidak punya tenaga untuk memikirkannya. Pemilik toko, Bag of Tricks, di pasar Cloud on Cloud City, yang entah kenapa berubah menjadi pemuda berkemeja hijau, menggelengkan kepala dan berkata, "Membunuhmu bisa menghasilkan uang? Kalaupun bisa, bisakah aku bersaing dengan orang-orang besar itu?" Pria itu menghela napas lega dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berdua terus berlari terbirit-birit. Tiba-tiba, seseorang di depan melihat kabut putih yang luas dan berteriak ngeri, "Apakah kita sudah sampai di ujung?" Kabut putih tak terbatas itu surut dengan cepat bagaikan air pasang. Gunung-gunung yang bergelombang perlahan menampakkan wujud aslinya, seperti seorang wanita yang memegang pipa, setengah tersembunyi. Wilayah kediaman abadi ini dengan cepat meluas. Huan Yun tidak berniat membunuh siapapun,
ia berkata akan pergi duluan dan kemudian terbang mengikuti angin menuju pegunungan untuk menemukan dua murid langsung Shen Sensei. Sun King juga tidak, tetapi ia mengirim Wukun dan dua orang lainnya untuk pergi ke selatan dan menyelidiki. Bai Bi dan Zhan King memerintahkan Gao Ling untuk membunuh dengan bebas, sementara para petinggi dari kerajaan Furong dipanggil ke pihak Bai Bi. Gao Ling langsung melepas zirah Ganlu, menyembunyikannya di balik lengan bajunya, mengambil pedang panjang yang pemiliknya telah meninggal, menggenggamnya, dan bergegas pergi. Di dalam kabut putih, lelaki tua jangkung itu telah menyimpan bukunya dan berdiri di tempatnya, tetapi sosoknya meluncur mundur bersama kabut, sehingga selalu tersembunyi seperti naga di lautan awan. Lelaki tua itu menggenggam tangannya di belakang punggung dan tersenyum, jika wilayahnya terlalu kecil, aku khawatir kau akan mati terlalu cepat, dan aku akan kehilangan banyak pertunjukan bagus. Setelah 5 hari, ia akan mengumumkan beberapa aturan baru yang sangat menarik kepada semua orang. Misalnya, mulai sekarang, orang yang membunuh paling banyak akan menjadi murid langsung kedua dari rumah abadi di antara 5 orang terakhir. Jadi, Huan Yun dan Sun King, kalian berdua, kultivator baik hati yang untuk sementara enggan melakukan pembantaian massal, apakah kalian masih ingin membunuh? Apakah kalian ingin membunuh sesuka hati, tanpa tabu? Pria tua itu menoleh ke arah seorang pemuda yang telah bersembunyi sejak awal di perbatasan, menggali lubang dan mengubur pedangnya, lalu berkata, ngomong-ngomong, mari kita lihat apakah kau, anak muda, memiliki keberuntungan dan takdir untuk menjadi murid pertamaku. Di Yuan Feng itu, dengan sandal jerami dan tongkat bambu, dengan jubah putih berkibar-kibar, mengumpat setelah menyadari perubahan situasi di perbatasan. Ia tak punya pilihan selain keluar dari tanah, bahkan tanpa sempat membersihkan debu dari tubuhnya, dan terus berlari menuju kedalaman pegunungan. Lalu Guru Huang tiba-tiba berhenti, mengubah rutenya, datang ke lubang itu, berjongkok, mengambil tanah, dan menatap sosok yang berlalu lalang, sekecil biji sesawi, di kejauhan, lalu tersenyum. Membunuh pria tua berjubah hitam itu, Taois Chen, mungkin mengandung beberapa risiko, tetapi membunuhmu, seniman bela diri tingkat kelima di Yuan Feng, sungguh tidak sulit. Kelima orang di kaki gunung memberi perintah masing-masing, lalu mendaki gunung bersama-sama. Mereka sepakat untuk bertemu di puncak gunung dan bersama-sama mencari 4 orang lainnya, selain para kultivator pria dan wanita dari kota awan di awan. Temukan mereka terlebih dahulu, baru putuskan apakah akan membunuh mereka atau tidak. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, Chen Ping'an dan pria bernama Jin Shan melarikan diri bersama-sama. Di rute lain, serangan pedang Gao Ling sangat dahsyat. Siapapun yang ia kejar seringkali akan terpotong-potong hanya dengan satu tebasan. Karena harus mempertimbangkan kecepatan langkah cendekiawan Huai Qian, Wukun dan Liu Guibao tidak berjalan cepat. Namun, kedua kelompok di bawah kultivator nakal dan seniman bela diri telah berkumpul secara aktif, bekerja sama untuk memburu para pelarian yang tersebar, dan mereka sangat antusias. Huan Yun berpesan kepada kedua pemuda dan pemudi itu, yang sedang menunggu ajal, untuk tidak mengkhawatirkan nyawa mereka dan bahwa mereka dapat tetap tinggal atau melanjutkan pencarian harta karun. Kemudian Huan Yun menemukan percandian alam gerbang naga yang tersembunyi, tetapi Taois tua itu pura-pura tidak memperhatikan dan terus mendaki gunung mengikuti angin. Di alun-alun batu giok putih di puncak, reruntuhan kuil Taois, ubin kaca hijau zamrud, dan batu bata tanah yang dipenuhi esensi keberuntungan air, membuat Bai Bi, yang berasal dari sekte naga air, sangat terkejut. Namun, Bai Bi juga tersenyum pahit. Gunung emas dan perak ini ada di kakinya, tetapi ia tak berani mengambil terlalu banyak. Ia hanya menggali satu batu bata hijau, menggenggamnya, dan diam-diam menyerap esensi air keberuntungan untuk mengisi kembali kekurangan ki spiritual di kediaman kinya setelah pertempuran besar. Kemudian, dipimpin oleh Huan Yun, keenam orang itu segera menemukan Taois San yang sangat bijaksana. Perihal apakah akan mengampuni nyawanya atau tidak, situasi menjadi buntut 3 lawan 3. Taois San ambruk ke tanah, pasrah pada nasibnya. Akhirnya, ahli bela diri tua itu bercanda, menyuruh Taois itu melempar koin dewa dengan santai dan melihat apakah koin itu mendarat dengan kepala atau ekor, kepala berarti hidup, ekor berarti mati. Namun, pada saat yang sama, ahli bela diri tua itu diam-diam berkomunikasi dengan kelima orang lainnya, menyatakan bahwa jika orang ini berani menggunakan ki spiritual untuk memanipulasi koin dewa, ia akan membunuhnya. Taois San sangat beruntung, bukan saja ia tidak mencoba trik licik apapun, tetapi koin dewa yang ia lempar dari tangga, yang menggelinding ke tanah, mendarat dengan muka menghadap ke atas. Keenam orang itu kemudian menyuruhnya untuk mengantarkan sendiri 2 bungkusan itu ke kuil Tao di puncak, dan kemudian ia dapat berkeliaran dengan bebas. Mata Taois San kosong, dan ia bahkan lupa untuk merasa bahagia. Bai Bi berkata melalui telepati, jika lelaki tua berjubah hitam itu, yang memperoleh harta karun terbanyak, masih berada di puncak daftar setelah 5 hari, kita akan menggali sedalam 3 kaki untuk menemukannya dan membunuhnya bersama-sama. Kali ini, bahkan Huan Yun dan Sun King pun tidak keberatan.
Setelah keenam orang itu pergi, Taoisan, sambil membawa dua bungkusan, satu besar dan satu kecil, mendaki gunung sambil menyeka air matanya. Melewati bambu hijau, ia justru merindukan Taois Chen. Dan Taois Chen itu, setelah memastikan tidak ada orang di belakangnya untuk sementara waktu, melompat ke dahan pohon kuno yang menjulang tinggi dan lebat, sambil memandang ke segala arah. Pria itu sama sekali tidak berani naik, takut ia akan terkena mantra serangan seseorang secara misterius. Chen Ping'an menatap pria itu dan berkata, "Aku hanya bisa membawamu sejauh ini. Tinggal bersamaku hanya akan membahayakanmu. Ingatlah untuk memanfaatkan kedua jimat penyembunyian itu dengan baik, tempelkan saja di tubuhmu. Carilah tempat terpencil yang membuatmu merasa aman, lalu jangan terlalu banyak bergerak." Tanpa menunggu pria itu berbicara dan memintanya untuk tinggal, Chen Ping'an telah lenyap dalam sekejap. Pria itu tampak putus asa, tak menyangka 5 jimat melayang turun dari atas, 3 jimat serangan, masing-masing 1, dan 2 jimat yang tak diketahui asalnya. Pria itu menggenggam kelima jimat itu erat-erat, lalu tiba-tiba terisak-isak, tetapi ia segera berhenti menangis dan melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Chen Ping'an menemukan puncak gunung dengan pemandangan terbuka di kejauhan, tempat sebuah jimat prasasti beruang terpasang. Ia berdiri tak bergerak, mengamati sekelilingnya. Kunjungan ke gunung dan perburuan harta karun ini penuh dengan lika-liku. Ada beberapa orang yang ia kenali, selain kultivator nakal bernama Jin Xian, ada juga pria tua yang membantu toko, Bag of Tricks, miliknya sukses dibuka. Ada juga Wu Kun, kultivator wanita dan tetua disiplin dari Cai Kue Menshan, yang pernah minum teh bersamanya di kedai teh Peach Blossom Ferry. Sebenarnya, kesannya terhadap kedua belah pihak tidak buruk. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sulit dikatakan. Karena apapun sifat dan karakter mereka sebelumnya, apapun status dan kultivasi mereka, apakah mereka orang baik atau jahat di mata dunia, apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan tampak aneh bagi orang lain. Bahkan mereka yang terbunuh mungkin hanya merasakan duka, dendam, dan kebencian, tetapi hampir tidak ada rasa terkejut. Chen Ping'an tenggelam dalam pikirannya. Mengapa hati manusia begitu rapuh saat diteliti? Tetapi yang benar-benar membuat Chen Ping'an tidak nyaman bukanlah hati orang lain, melainkan hatinya sendiri. Karena ia memiliki pikiran ini, berarti ia memendam niat seperti itu. Setelah Chen Ping'an tiba di benua Gulu Utara, ia telah berkultivasi, berusaha menjadi seorang praktisi Tao di pegunungan, terutama berfokus pada pengembangan pikirannya. Chen Ping'an tiba-tiba teringat sebuah pepatah dari sebuah kitab suci Tao. Setelah itu, seorang ahli strategi militer dan orang bijak, yang menulis buku dan risalah, memiliki interpretasi dan perluasannya sendiri yang unik. Kedua kalimat tersebut diukir oleh Chen Ping'an pada potongan bambu dengan pisau ukir. Yang terakhir adalah pepatah, semua orang di dalam perahu adalah musuh. Pepatah ini mengingatkan para raja dari dinasti sekuler bahwa urusan negara harus mengutamakan pengembangan kebajikan, dan bahaya gunung dan sungai bukanlah penghalang sejati. Pepatah Taois, jika dipahami secara harfiah, bahkan lebih luas lagi. Lebih lanjut, Chen Ping'an merasa bahwa kesulitan yang dihadapi semua orang saat ini, termasuk dirinya sendiri, sangat selaras dengan pepatah ini. Menyembunyikan perahu di jurang, atau gunung di rawa, dianggap aman. Namun, di tengah malam, orang kuat membawanya pergi, dan orang bodoh tidak mengetahuinya. Chen Ping'an tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah situasi saat ini di dunia kecil yang berbahaya ini, atau bahkan berada di dunia luas yang dilindungi oleh aturan, tampak sangat berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Perahu di jurang bergeser tanpa terasa, dan tak seorang pun tahu. Chen Ping'an tiba-tiba mengerti betapa sulitnya mencapai keadaan suci yang dikejar oleh para Taois. Rasanya seperti perahu kosong yang mengarungi kehampaan, tanpa siapapun di depan, tanpa siapapun di belakang, tanpa siapapun di kiri atau kanan, tanpa aturan yang mengikat, dan tanpa karma yang mengikat. Chen Ping'an mendesah pelan. Beberapa pengetahuan, ketika digali secara mendalam, jika seseorang benar-benar belum memahaminya, memang dapat membuat seseorang merasa benar-benar sendirian dan bingung. Chen Ping'an mulai bernapas dan bermeditasi, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Begitu pertempuran dimulai, pelaku pertama yang menemukannya pastilah ahli jimat yang sangat terampil itu, pria tua itu. Setelah 5 hari, dari 18 orang yang ditakdirkan untuk mati, semuanya kecuali satu kultivator pengembara yang tak mencolok dan sendirian telah tewas. Kemudian, ketika Dewi berpakaian putih dan 2 dewa berpakaian biru muncul kembali dan membuka tirai lanskap agung, lebih banyak orang yang tewas. Karena dekrit berharga itu dengan jelas menyatakan bahwa orang yang membunuh paling banyak memiliki kesempatan untuk menjadi murid langsung kedua. Maka, kultivator pengembara alam gerbang naga dan Grandmaster bela diri di antara keenamnya dengan kejam menyerang teman dan kerabat mereka tanpa ragu. Karena mereka memang akan mati, lebih baik mereka melakukannya sendiri daripada mati di tangan orang lain nanti. Pemandangan itu membuat wajah Liu Guibao membeku. Cendekiawan muda itu,
yang bersembunyi di samping Wukun dan gadis muda itu, mendesah, mengapa semua orang harus bertindak begitu brutal. Seperti yang memang diharapkan oleh kultivator muda dari kota awan di awan, tepat sebelum waktu yang ditentukan, kuilnya sendiri muncul di samping mereka. Setelah membuat wanita itu pingsan, ia kemudian menggunakan mantra pengikat tubuh untuk melumpuhkan pemuda itu, membuatnya tidak dapat berbicara atau bergerak. Ia kemudian meletakkan artefak spasial di telapak tangannya, dan baru setelah itu kuil tua itu mundur dari ruangan dan bersembunyi di dekatnya. Adapun semua kesempatan dan harta karun sebelumnya, semuanya disembunyikan untuk sementara. Namun, bukan ini yang paling membuat pemuda itu berkecil hati. Taois tua Huan Yun sama sekali tidak muncul selama waktu ini. Mungkin ia telah muncul di suatu tempat, tetapi Taois tua itu memilih untuk mengamati dengan dingin. Oleh karena itu, kultivator muda dari kota awan di awan ini tetap menjadi orang kedua dalam daftar. Di bagian bawah daftar adalah Taois tua Huan Yun, yang tidak lagi peduli untuk berada di daftar kali ini. Orang keempat adalah seorang tuan muda berpakaian putih dengan senyum cemerlang, meskipun jubah putihnya berlumuran darah. Ia tampak berada di ruang belajar yang elegan, dengan sendok sayur labu yang menguning tergantung di dinding. Orang ini tak lupa melambaikan tangan ke arah lukisan sambil tersenyum. Selamat tinggal, semuanya. Matilah. Lalu ia berkata, Tuan Huang, Saudara Huang, apakah Anda sedang berpura-pura menjadi dewa pintu saya di luar? Terima kasih atas kerja keras Anda. Semoga Anda panjang umur. Orang ketiga dalam daftar itu adalah seorang pria berantakan yang bersembunyi di lubang gunung yang dalam, duduk bersila, dengan dahan dan rumput menutupi kepalanya, yang selanjutnya tertutup tanah. Namun, lukisan pemandangan itu tampak seterang siang hari. Tuan Huang melirik lukisan itu dan mengacungkan jari tengah. Tidak hanya itu, ia tiba-tiba berdiri dan melompat keluar dari lubang, seolah-olah berada di pintu masuk sebuah gua, di mana awan dan kabut berwarna-warni menutupi dan menghalangi jalan masuk, bertahan lama. Ternyata Tuan Huang telah mengejar Di Yuanfeng sampai ke sini. Di Yuanfeng yang terluka parah tidak hanya selamat tetapi juga melarikan diri ke tempat ini. Setelah Di Yuanfeng memasuki gua yang diselimuti awan berkabut berwarna-warni itu, Tuan Huang mendapati dirinya tidak dapat menembus penghalang itu apapun yang terjadi. Maka Tuan Huang berencana untuk menipu bajingan kecil ini. Adapun Di Yuanfeng yang menebak niatnya, itu sesuai dengan harapan Guru Huang. Pemimpinnya masih lelaki tua berjubah hitam dengan wajah renta, tampak bersembunyi di dalam gua. Sosoknya terlihat jelas di lukisan pemandangan, dan dibandingkan sebelumnya, ia masih memiliki pedang di punggungnya dan 2 ikat pinggang, tampak tidak berubah. Lelaki tua berjubah hitam itu menatap lukisan itu, tampak agak marah, dan berkata dengan suara serak, "Apa yang terjadi? Apakah ini tak berujung? Siapapun yang berani mencariku, akan kubunuh mereka. Ilmu pedangku sungguh hebat, jika aku bertindak kejam, aku bahkan akan melukai diriku sendiri." Di reruntuhan kuil Tao di puncak, Tao San, yang sudah siap mati, mendesah melihat pemandangan ini. Ia telah tinggal di puncak beberapa hari ini, gemetar ketakutan, hanya melakukan satu perjalanan ke punggung gunung, tetapi sayangnya kembali dengan kecewa. Selama 5 hari terakhir, berbagai orang terus-menerus mengangkut harta karun alam ke puncak, membentuk gunung kecil lain di luar reruntuhan kuil Tao. Tao San kini terlalu malas untuk melirik gunung harta karun yang asli itu. Itu semua bencana. Taois San mengocok botol seladon berisi tetesan air yang terkondensasi dari ujung daun bambu hijau. Ia telah minum sedikit demi sedikit, dan masih ada sedikit yang tersisa. Sebelumnya, ia telah menguatkan diri untuk berjalan ke bambu hijau itu, hanya untuk mendapati bahwa tak setetes air pun tersisa. Taois San kemudian agak mengagumi Taois Chen itu. Ia melewatinya, tanpa meninggalkan sehelai rumput pun. Jika seorang kultivator liar dari pegunungan dan rawa-rawa seperti itu benar-benar menjadi seorang guru abadi yang terdaftar, sungguh disayangkan. Berdiri di samping cendekiawan muda Huai Qian, yang diberkahi dengan keberuntungan luar biasa, adalah gadis muda Liu Guibao. Mereka berdiri di dekat pagar batu di tepi puncak gunung. Huai Qian, yang memperhatikan tetua berjubah hitam untuk kedua kalinya, bergumam pada dirinya sendiri, orang ini ternyata punya kemampuan. Liu Guibao, dengan telinganya yang tajam, bertanya dengan ragu, "Apa maksudmu?" Huai Qian berpikir sejenak, lalu tersenyum, secara harfiah. Liu Guibao tertegun sejenak. "Huai Qian, apakah kau menyembunyikan sesuatu?" Huai Qian berkata dengan hati-hati, "Ya. Di rumah, ada pertunangan masa kecil yang diatur oleh para tetua keluargaku. Aku benar-benar kabur kali ini." Liu Guibao tertawa dan berkata, "Seperti apa gadis itu?" Huai Qian berkata tanpa daya, "Aku baru bertemu dengannya sekali, dan kesannya samar. Aku hanya merasa emosinya tidak buruk. Tapi dia seorang seniman bela diri, bahkan lebih ganas dariku. Untuk menghindari pernikahan, dia kabur ke benua Jinjia lebih awal." Liu Guibao bergumam, "Oh." Huai Qian sedikit gugup, tatapannya bergerak ragu. "Nona Liu, bolehkah aku memberitahumu satu hal lagi?"
Liu Guibao tertawa terbahak-bahak, tidak perlu kukatakan. Kau menyukaiku, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Aku juga menyukaimu. Huai Qian terdiam. Setelah obrolan-obrolan sepele yang tidak terlalu mengganggu Liu Guibao mulai merenungkan situasi yang sedang terjadi. Terkadang, otak memang lebih berguna daripada tinju. Markuis muda dari kerajaan Beiting itu, dia memang tidak punya cukup otak, dan tinjunya bahkan lebih buruk lagi. Sementara gadis muda itu berkonsentrasi pada pikirannya, Huai Qian melirik profilnya, tersenyum, dan bersandar di pagar, menatap ke kejauhan. Sebenarnya, yang ingin ia katakan adalah ia ingin memberitahu gadis itu apa artinya memiliki koneksi tetapi tanpa takdir. Karena mereka berdua terlalu berbeda, status mereka tidak cocok, mereka tidak bisa benar-benar terhubung. Alasan mereka bisa bicara hari ini adalah karena ia mengakomodasi gadis itu. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Hal ini berlaku untuk kultivasi mereka, terlebih lagi untuk pemikiran strategis mereka, dan untuk latar belakang keluarga mereka, hal itu bahkan tidak perlu disebutkan. Jadi, ia sebenarnya selalu merasa kasihan pada gadis bodoh ini. Mengenai besarnya kesempatan di sini, ia mungkin yang paling menyadarinya. Itu adalah gumpalan Ki Pedang itu. Ia datang khusus untuk ini. Sepanjang perjalanan, ia hanya bermain-main dan menggoda orang-orang di sekitarnya. Namun, gumpalan Ki Pedang ini sungguh merupakan kejutan menyenangkan yang tak terduga. Awalnya, ia bahkan berencana melakukan perjalanan ke utara lagi untuk menemui Dewa Pedang Agung Baixiang sebelum pulang. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, Dewa Pedang pertama dari utara pasti akan keluar untuk menyambutnya. Begitu Huai Qian memikirkan rumah, ia merasa semakin bosan. Melihat semut-semut ini, seperti boneka yang diikat tali, bergoyang ke kiri dan ke kanan selama setengah bulan, terlalu banyak melihatnya juga terasa melelahkan. Sedangkan untuk dalang, karena ia bisa ditekan oleh gumpalan Ki Pedang itu, seberapa tinggikah wilayah kekuasaannya? Bahkan tanpa mengungkapkan latar belakangnya, ia masih bisa berdiskusi dengan baik dengan dalang itu. Ia akan mendapatkan gumpalan Ki Pedang itu, dan pihak lain akan terbebas dari penindasan dan pengekangan selama berabad-abad, sebuah situasi yang saling menguntungkan. Ia menoleh dan melirik gadis muda yang masih mengerutkan kening sambil berpikir. Huai Qian bersandar di pagar, menoleh, dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Liu, apakah Anda ingin menjadi tuan rumah Cai Kue Manor hari ini?" Liu Guibao langsung melesat mundur. "Siapa kau sebenarnya?" Huai Qian mengangkat jari ke bibirnya dan menyuruhnya diam. Ia berbicara dengan suara hatinya, "Sebelum datang ke Beiju Luzhou, leluhurku memperingatkanku bahwa para pendekar pedang di sini sangat tidak masuk akal dan sangat suka membunuh para jenius dari benua lain, jadi ia berpesan agar aku selalu bersikap rendah hati." Mata Liu Guibao dingin, pikirannya berpacu, tetapi ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan gurunya, Sun King, melalui riak-riak mental. Huai Qian menghela napas, "Nona Liu, jika kau terus begini, kita tidak akan berteman lagi." Pemuda asing itu, yang tampak seperti seorang cendekiawan, mengibaskan lengan bajunya, menatap langit, dan berkata, "Aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu. Trik-trik kecil dengan jimat kertas dan roh-roh suci ini membuatku agak mual. Aku perlu mengajari si udik guru surgawi ini, dan juga si tua sejati Huan, apa itu jimat sejati." Dia memegang sebuah benda di masing-masing tangannya. Salah satunya adalah pil baju zirah militer emas, yang merupakan baju zirah dewa pembakar dupa tingkat tertinggi. Dan baju zirah ini adalah salah satu dari sedikit artefak kuno di antara baju zirah pembakar dupa. Huai Qian mengenakannya di belakangnya. Di tangannya yang lain, ia memegang dua jimat hijau. Ia melemparkan salah satunya dengan santai dan tersenyum, diikat dengan rantai besi dan dikirim ke Feng Du, memimpin dewa petir, mengayunkan guntur dan kilat, dalam sekejap melintasi langit dan bumi. Sesosok dewa berbaju zirah emas setinggi 2 zang muncul dari udara tipis, tubuhnya terjalin dengan kilat putih salju yang menyilaukan. Ketika kakinya menyentuh tanah, puncak gunung bergetar, memengaruhi seluruh energi geomansi gunung. Setelah jimat kedua dilemparkan, seorang pria berjubah putih dengan pedang, berayun lembut, melayang di udara. Ia tampak tanpa ekspresi, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan ki pedang yang melonjak, dan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya berubah menjadi debu. Akhirnya, Huai Qian memegang bola emas kecil berongga di telapak tangannya. Di dalamnya, kilatan cahaya pedang melesat secepat kilat, bertabrakan dengan keranjang kecil itu dan memicu semburan api. Tujuannya datang ke Beiju Luzhou, tempat yang dipenuhi para kultivator pedang, adalah untuk menggunakan kemampuannya sendiri guna membantu pelayan boneka yang sedang berkembang ini mengonsumsi lebih banyak pedang terbang kelahiran dari para kultivator pedang inti emas, dan kemudian, dengan bantuan sebagian keberuntungan Dao Pedang Beiju Luzhou, menerobos hambatan jiwa baru lahir. Huai Qian dengan lembut menggoyangkan bola emas di telapak tangannya, lalu melemparkannya ke pria paruh baya itu, "Makanlah pelan-pelan." Bola itu menghilang ke titik akupuntur vital boneka kultivator pedang itu. Gumpalan ki pedang itu,
yang telah berpatroli di langit dan bumi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kini melayang tak bergerak, seolah menatap Huai Qian. Huai Qian tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau akan memilihku atas kemauanmu sendiri." Lalu Huai Qian melihat ke suatu titik di langit, aura iblis yang begitu unik, dan bahkan suka memurnikan gunung untuk makanan. Kita tidak punya makhluk seperti itu di benua Haoran, kan? Langit dan bumi hening. Semua orang tercengang. Huai Qian menyipitkan matanya dan berkata, "Mari kita bahas ini. Setelah bertarung, jika aku tidak bisa membunuhmu, dan kau tidak bisa melakukan apapun padaku, maka kau akan mengikutiku ke benua ilahi Middle-earth. Aku jamin masa depanmu sangat cerah." Lautan awan menggantung rendah. Seorang pria tua jangkung duduk di tepi lautan awan dan tersenyum, bocah kecil, omong kosong sekali. Dengan lambaian tangannya. Sebuah lukisan pemandangan, yang menutupi langit dan bumi, terlihat oleh siapapun yang melihat ke atas. Karena pihak lain begitu tulus, pria tua ini juga bermaksud menunjukkan ketulusan. Huai Qian mengangguk dan tersenyum, tidak ada pilihan, leluhurku adalah salah satu dari 10 leluhur di benua ilahi Middle-earth. Sebenarnya, seorang master surgawi tingkat tinggi dari Gunung Longhu dan Liu Youzhou dari benua Ayai adalah teman baiknya. Pria tua di atas lautan awan itu terdiam. Huai Qian melanjutkan, "Jujur saja, bahkan jika aku menjulurkan leherku dan membiarkanmu, binatang buas ini, menyerang, beranikah kau membunuhku?" Huai Qian menekankan nadanya dan mencibir, "Beranikah kau?" Pria tua itu masih terdiam. Huai Qian melihat sekeliling, "Orang-orang tak berguna ini, kau mau bunuh mereka atau aku? Kalau kau yang bunuh, aku mau bawa beberapa dari mereka." Chen Ping'an, yang berada jauh di pegunungan, juga tercengang oleh pemandangan ini. Begitu tirai air menghilang, Chen Ping'an langsung berubah kembali ke penampilan mudanya dan mengenakan jubah biru. Saat itu, ia merasa wawasannya semakin luas. Bisakah sekacau ini? Ia menatap pemuda yang bersemangat itu. Apakah ini yang dimaksud dengan bebas? Chen Ping'an tersenyum. Jika orang seperti itu mengalami keadaan yang sama seperti dirinya, bahkan jika tingkatan mereka lebih tinggi, berapa kali mereka akan mati? Tapi prinsip bukanlah begitu. Memiliki perkataan dan perbuatan seperti itu, dan mampu berdiri di sini dan mengatakan hal-hal seperti itu, tentu saja memiliki kelebihan dan kualitas luar biasa yang belum diketahui. Namun, saat ini, Chen Ping'an hanya melihat satu sisi dari pihak lain. Jika Chen Ping'an adalah orang itu, dia pasti tidak akan mencapai tahap pihak lain saat ini. Namun, Chen Ping'an selalu merasa bahwa dengan temperamen pihak lain dan kelicikan tersembunyi yang tidak terlalu dalam ini, jika nasib mereka buruk, mereka mungkin tidak akan benar-benar dapat meninggalkan Beiju Luzhou hidup-hidup. Pada akhirnya, itu hanya berarti dia belum bertemu seseorang seperti Jiu, Dewa Pedang Gunung Kera menangis. Namun, karena orang itu memilih untuk menunjukkan diri dan tidak lagi bersembunyi, itu pasti hasil dari pertimbangan untung ruginya. Saat ini, tampaknya tidak hanya ada harapan untuk pergi hidup-hidup, tetapi dia juga bisa membawa pria tua jangkung itu kembali ke benua ilahi Middle-earth bersamanya. Tidak dapat disangkal, dia adalah sosok yang sangat tangguh. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seseorang yang datang dari benua ilahi Middle-earth khusus untuk membunuh para kultivator pedang di Beiju Luzhou. Chen Ping'an tidak begitu bosan untuk mengutuknya agar tersandung di Beiju Luzhou. Ada banyak jalan, dan masing-masing mendaki gunungnya sendiri. Menengok ke kiri dan ke kanan, pasti ada suka dan duka. Sama seperti Cao Qi, yang masih berada di jalur seni bela diri yang sama dengan Chen Ping'an hanya berusaha mengejar ketertinggalan. Apakah ia benar-benar perlu membuat patung jerami dan berharap pihak lain mati dengan mengerikan? Chen Ping'an mengelus dagunya, merasa tidak pantas untuk tenggelam dalam pikiran saat ini, tetapi rasanya cukup menarik. Mengenai Cao Qi itu, setelah 3 pertarungan di benteng tembok besar pedang Qi, satu-satunya penyesalan Chen Ping'an bukanlah karena ia tidak mengucapkan kata-kata kasar atau kehilangan muka di depan pedang tua abadi Chen dan dewa bela diri perempuan itu, atau semacamnya. Sebaliknya, Cao Qi, dari sudut pandang manapun, tampak seperti mengundang pukulan. Ia tidak hanya sangat tampan, tetapi juga selalu tampak tenang dan kalem, selalu memandang rendah semua orang, tatapannya hanya tertuju pada puncak seni bela diri yang legendaris. Hal ini sebenarnya cukup menjengkelkan, dan ketidakmampuannya untuk mengalahkannya saat ini membuatnya semakin menjengkelkan. Pelan-pelan saja. Namun, adegan selanjutnya membuat kulit kepala Chen Ping'an merinding. Sang Taoisan, yang tadinya ketakutan hingga duduk, akhirnya berdiri. Lalu, Sang Taoisan, ini jatuh ke tanah lagi. Namun kini muncul sosok Sang Taoisan lainnya, yang sosoknya begitu halus dan samar, seolah-olah roh yinnya telah meninggalkan tubuhnya untuk perjalanan jauh. Sang Taoisan mengulurkan tangan dan meraih sisa ki pedang yang berusaha meronta dan melepaskan diri, menggenggamnya dengan lembut. Pria tua jangkung di lautan awan, melihat bahwa keadaan semakin memburuk,
Meskipun ia tidak tahu mengapa Sang Taoisan berubah begitu drastis, hanya membuat lautan awan bergolak dan mengaburkan sosoknya, mencoba melarikan diri. Sang Taoisan tanpa ekspresi. Seorang iblis biasa, berani memurnikan gunung ini dan mencoba mengganggu kuil Taois. Sang Taoisan melirik reruntuhan, tampak agak sedih, dan melihat ke suatu titik di lautan awan yang jauh. Apa kau pikir dengan tiba di benua haoran ini, kau bisa tenang? Mengintimidasi garis keturunanku karena dupanya sudah menipis dan aku tak bisa lagi menggunakan pedang. Taoisan mengepalkan telapak tangannya, benar-benar menghancurkan gumpalan ki pedang itu secara langsung. Kemudian, dengan dua jari saling menekan, ia mengayunkannya ke depan dengan ringan. Lautan awan terbelah dua. Sesosok seukuran biji sesawi juga terbelah dua. Huai Qian hendak berbicara. Taoisan menoleh dan tersenyum. Omong kosong apa, anak muda, bicaramu begitu hebat, apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Jika kau masih punya sumbu lampu kelahiran di aula leluhurmu, beritahu leluhurmu nanti untuk datang ke benua Qingming untuk membalas dendam dari Taois yang rendah hati ini. Huai Qian hendak berbicara lagi, untuk menyebutkan nama leluhurnya. Taoisan kembali mengayunkan dua jari, langsung membunuh cendekiawan muda itu. Bersama dengan boneka kultivator pedang jiwa baru lahir, ketika mereka jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi dua jimat yang terputus. Taoisan akhirnya menatap reruntuhan kuil Taois. Orang yang diabadikan di kuil Tao di puncak gunung adalah adik laki-lakinya. Keduanya adalah pilar silsilah pedang abadi di benua Qingming. Sayangnya, adik laki-lakinya adalah seorang jenius, naik tahta dengan cepat, dan meninggal lebih awal. Ia tidak bisa menyalahkan ibu kota giok putih itu, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ragu-ragu, yang membuat kakak laki-lakinya ini mustahil untuk membalas dendam. Ada ribuan cara untuk mati di dunia ini, tetapi cara di mana seseorang mencari kematian sendirilah yang paling tidak perlu diselamatkan. Di puncak gunung yang jauh, Chen Ping'an telah mengeluarkan semua pecahan patung kayu. Taoisan tersenyum, si kecil ini masih sangat pintar. Dia tidak menyia-nyiakan waktu luang Taois yang rendah hati ini. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Taoisan mengulurkan tangan dan meraih Di Yuanfeng, yang bersembunyi di ruang belajar di dalam gua gunung yang dalam, bersama dengan markuis muda Zhan Qing dan gadis dari istana Caikue, Liu Guibao, membawa ketiganya ke hadapannya. Taoisan berkata dengan tenang, kalian bertiga, apakah kalian bersedia mengikuti Taois yang rendah hati ini ke benua Qingming? Pahala yang telah dikumpulkannya dari mengembara di benua ini cukup untuk membawa 3 orang bersamanya. Saat ia menunggu ketiga jawaban itu, waktu seolah berhenti. Hanya Daoist San yang mengelus jenggotnya dan tersenyum, lalu berkata kepada pemuda yang masih utuh di kejauhan, rekan Daoist Chen, demi ketiga batang dupa itu, simpanlah patung-patung kayu yang rusak itu. Chen Ping'an mengerjap, Taoist San, sebenarnya, itu 6 batang dupa. Taoisan tertawa terbahak-bahak, melambaikan lengan bajunya seolah mengumpulkan lalu menyebarkan beberapa benda, rekan Taois Chen, kumpulkan saja sisa-sisanya. Itu cukup untuk memuaskan pedangmu. Dan di puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya, gumpalan ki pedang yang hancur muncul di hadapan Chen Ping'an. Setelah aliran waktu terhenti, gunung-gunung menjulang tinggi dan airnya dalam, langit dan bumi pun hening. Master Huang bersembunyi jauh di dalam pegunungan, mengukir sebuah gua sempit di tebing yang dinaungi pohon pinus kuno, cukup untuk menampung dirinya dan tas perjalanannya yang besar. Saat itu, membeku dalam sungai waktu yang panjang, ia basah kuyup oleh keringat. Keempat orang itu sedang mencari harta karun di pegunungan, dan Master Huang selalu percaya ia dapat dengan mudah membunuh 3 orang lainnya, tak pernah membayangkan bahwa ia hanyalah pecundang yang dapat dengan mudah dibunuh. Pria acak-acakan bernama Jin Xian, bersembunyi di rawa alang-alang di tepi danau, dengan jimat pembawa prasasti yang tertempel di tubuhnya dan ekspresi kosong. 2 murid langsung Shen Zhenze dari kota puncak awan bergandengan tangan, urat-urat mereka menonjol, menunjukkan keresahan di hati mereka saat itu. Tak jauh dari mereka berdua, penatua Su dari alam gerbang naga tampak pucat pasi dan tatapan matanya agak linglung. Di antara orang-orang di puncak gunung, Dewa Tua Huan Yun memejamkan mata, tampak sangat lelah, pikirannya melayang. Jenderal Gao Ling, yang mengenakan zirah embun manis, meringkuk, raut kesakitan terpancar di wajahnya. Mata Wukun kosong, satu tangan menutupi jantungnya, mungkin terkejut hingga terkejut oleh kejutan demi kejutan. Begitulah beragamnya keadaan semua makhluk. Setelah kematian Huai Qian, dewa bertubuh emas dan boneka jiwa baru lahir yang menggantikannya, yang dibentuk oleh 2 jari yang disatukan untuk serangan pedang biasa, berubah dari 2 jimat hijau menjadi 4. Bola berongga emas kecil, yang berisi banyak pedang terbang milik para pedang terampil, telah mencapai tanah sebelumnya dan akhirnya bersandar dengan tenang di pagar, berlumuran darah. Pedang ki itu begitu tajam sehingga jiwa, inti emas, dan jiwa baru lahir Huai Qian langsung hancur.
Bahkan dua harta karun spasial yang tak ternilai harganya di tubuhnya hancur di tempat, dan semua harta di dalamnya secara alami lenyap begitu saja, berubah menjadi energi spiritual yang kaya yang menyatu dengan pegunungan dan sungai di dunia ini. Stagnasi sungai waktu yang panjang kadang-kadang memancarkan riak-riak cahaya berkilau 7 warna, seperti kerikil kecil yang mendarat ke sungai, tidak menimbulkan banyak penyiaran, tetapi tetap menimbulkan cipratan kecil. Di puncak gunung, hanya pecahan-pecahan ubin berlapis zamrud dari reruntuhan kuil Tau yang tampak bergulat dengan sungai waktu yang stagnan, memancarkan lingkaran halo unik dari ubin-ubin berlapis glasir yang dimurnikan secara abadi. Namun, Chen Ping'an sudah terbiasa dengan situasi ini, itu bukan hal yang buruk, karena dapat menempa fisik seorang seniman bela diri. Ia bahkan pernah menyaksikan sendiri guru tua kuil Guandao di Laut Timur sesekali memungut pecahan-pecahan emas seukuran butiran beras di sungai waktu yang mengalir selama 300 tahun di tanah suci bunga teratai. Namun, Chen Ping'an tidak secara langsung mencoba menangkap gugusan ki pedang itu. Matahari Taois itu tersenyum dan berkata, "Apa? Kau takut?" Chen Ping'an mengangguk dan berkata, "Aku masih sedikit takut." Taois San berkata, "Ini kesempatan yang pantas kau dapatkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah, Taois San, yang kau kenal memandangmu dengan baik atau jahat. Silakan terima saja. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak mencari kematian harus mati. Setidaknya, begitulah adanya di pihakku. Sedangkan bagi mereka yang mencari kematian, mereka hanya bisa menyalahkan dukungan mereka karena tidak cukup kuat, atau nama leluhur mereka karena tidak cukup mengintimidasi." Sambil mengatakan ini, Taois San melirik mayat itu. Salah satu dari 10 tokoh teratas di benua ilahi dataran tengah. Bisakah ia dibandingkan dengan 10 tokoh teratas di seluruh Azure Netherworld? Jika kau benar-benar ingin melawanku, aku khawatir lengan dan kaki leluhurmu terlalu kecil, dan mereka tidak akan berani menunjukkannya sendiri. Namun, pedang Dharma dan tubuh sejati Taois San tertinggal di kuil Tau di Azure Netherworld, dan ia juga ditekan oleh aturan Konfusianisme di langit luas, sehingga Taois San saat ini masih jauh dari kondisi puncaknya. Baru setelah itu, Chen Ping'an mengeluarkan labu pemelihara pedangnya dan dengan hati-hati memasukkan ki pedang yang telah hancur dan sangat halus ke dalamnya, membuat labu itu langsung terasa sangat berat. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Hadiah dari seorang tetua, aku tidak berani menolaknya." Taois San hanya tersenyum, mengalihkan pandangannya, dan tanpa tindakan nyata apapun, Di Yuanfeng, Chan Qing, dan Liu Guibao langsung tersadar kembali, mendapati diri mereka berada di sungai waktu yang panjang dan stagnan. Mereka semua merasa sedikit pusing dan pening, terutama Chan Qing, yang merasa seolah-olah organ dalamnya hancur, seluruh tubuhnya bergoyang tidak stabil, tetapi dia menggertakkan giginya dan berpegangan agar tidak jatuh. Tak hanya itu, Taois San juga memulihkan San Qing dan Bai Bi, 2 kultivator inti emas, ke kondisi normal mereka. Taois San berkata, "Aku bermaksud menerima kalian bertiga sebagai murid terdaftar. Namun, aku tidak akan memaksa siapapun, kalian dapat memilih apakah ingin pindah sekte atau tidak. Ingat, hanya ada satu kesempatan, tanyakan saja pada hati nurani kalian." Markuis muda Chan Qing dari negara Beiting berlutut tanpa ragu, bersujud penuh rasa terima kasih, air mata menggenang di matanya. Ia bahkan tidak melirik saudari Bai. Bai Bi merasa kehilangan, ia bisa berbicara, tetapi ia tidak bisa. Karena ia tidak tahu apakah harus memberi selamat atau bersedih untuk dirinya sendiri. Di Yuanfeng, yang telah bepergian dengan sandal jerami dan tongkat bambu sejauh ini, memberi hormat kepada dewa tua itu seperti seorang Taois. Hatinya bergejolak, dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Setelah berpikir sejenak, mungkin merasa kurang sopan, ia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali, tak berani berdiri terlalu lama. Berlutut di tanah, Di Yuanfeng merasa seperti sedang bermimpi. Pertama, di ruang belajar gua, ia didekati oleh seorang pria tua jangkung yang tampaknya memiliki sihir yang menantang surga, yang mengumumkan akan mengangkatnya sebagai murid pertamanya. Kemudian pria itu meninggal, digantikan oleh Matahari Taois di hadapannya, yang mengatakan ingin mengangkat murid. Berapa banyak perbuatan baik yang telah Di Yuanfeng kumpulkan di kehidupan sebelumnya? Namun, Matahari Taois tidak mengungkapkan rahasia surgawi kepada Di Yuanfeng. Waktu untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Taois garis keturunan mereka lebih baik terlambat daripada lebih cepat. Adik laki-lakinya pernah berkelana dunia dengan sandal jerami dan tongkat bambu. Namun, Dao Agung tidak dapat diprediksi, dan ia menemui ajalnya, tubuh dan daunnya musnah oleh tebasan pedang yang kuat dari Taois kedua dari ibu kota Giok Putih. Seluruh Azure Netherworld mengatakan bahwa adik laki-lakinya, meskipun telah meninggal dengan terhormat, karena membuat Taois kedua mengerahkan seluruh kekuatannya adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 3000 tahun. Taois San tidak ingin repot-repot dengan kata-kata yang tampaknya baik tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Keinginan iblis itu untuk memihak Di Yuanfeng berawal dari sini. Bukan karena nostalgia atau rasa terima kasih kepada orang yang disemayamkan di kuil Tau itu,
melainkan untuk mencari pertanda baik. Sedangkan bagi gadis muda Liu Guibao, sama seperti Jan Qing, ia hanyalah ilusi sementara yang diciptakan oleh Taoisan. Namun, bagi mereka, afinitas Taois tetaplah afinitas Taois, dan itu pun tidak kecil. Keberuntungan mereka di masa depan hanya bergantung pada prinsip bahwa sang guru memimpin jalan, tetapi kultivasi individu bergantung pada diri sendiri, dan bahkan di Yuanfeng pun tidak terkecuali. Faktanya, feri bunga persik dari rumah Cai Kue tempat Liu Guibao tinggal, dan air bunga persik itu, sebenarnya memiliki hubungan yang halus dan mendalam dengan garis keturunan pedang abadi Taoisan. Sekecil apapun afinitas Taois di dunia, itu tetaplah afinitas Taois. Hati Dao ketiganya dapat dipahat secara perlahan. Alam mereka saat ini, atau bahkan tingkat kultivasi mereka di kehidupan ini, mungkin, dalam jangka panjang, hanyalah batu bata hijau di tangga gunung. Gadis muda itu ragu-ragu. Sun King mencoba memberitahu muridnya melalui telepati bahwa kekayaan Dao yang agung sudah di depan mata, dan jika dia tidak merebutnya sekarang, dia mungkin akan menyesalinya nanti. Namun Sun King terlempar kembali, berdarah dari ketujuh lubangnya, pikirannya sangat gelisah, jiwanya tersiksa, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Taoisan memandang Liu Guibao, menggelengkan kepalanya, dan berkata, bakatmu lebih baik daripada Jan Qing, tetapi sayangnya, karaktermu kurang, dan daomu tidak selaras. Lupakan saja. Saat itu, hati gadis muda itu terasa hampa. Tak mampu menahan emosinya, air mata mengalir di wajahnya. Namun, ia masih menggertakkan gigi dan tetap diam, hanya berdiri di sana, tak bergerak. Sun King berjuang untuk bangun, ingin membujuk muridnya beberapa kali lagi, ingin memberitahu si bodoh kecil itu bahwa dialah prefek rumah Cai Kue yang telah mengusirnya dari aula leluhur, bukan bahwa ia memberontak terhadap para leluhur. Bahkan jika itu berarti mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya, apa gunanya? Di jalan Dao Agung, keberuntungan seperti itu, bahkan jika Anda bereinkarnasi 1000 kali, dapatkah Anda menemukannya untuk kedua kalinya? Di jalan kultivasi, banyak peluang mendalam dan luar biasa yang sesungguhnya hanya terjadi sekali dalam hidup ini, sekali terlewatkan, peluang tersebut mustahil untuk diraih selamanya di semua kehidupan mendatang. Taoisan melirik kultivator inti emas muda itu, sedikit terkejut, lalu tersenyum, karaktermu memang luar biasa, tapi sayangnya, bakatmu terlalu buruk. Bahkan dengan keberuntungan, kau paling-paling hanya akan berhenti di tahap jiwa baru lahir. Mungkin kata-kata itu kasar, tapi memang benar. Taoisan berkata, kalau begitu aku hanya akan membawa 2 orang. Di Yuanfeng, Jan Qing, berdirilah sekarang. Mulai sekarang, bersamaku, kau tidak perlu lagi mengikuti ritual guru murid ini. Taoisan berpikir sejenak, lalu membawa iblis alam kemurnian giok yang telah terbelah 2 itu ke puncak gunung. Kau suka berpura-pura mati? Haruskah aku mengantarmu pergi? Mayat itu kembali bergabung, berlutut di tanah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam. Taoisan mencibir, adik laki-lakiku, di masa mudanya, telah membimbingmu ke jalan kultivasi. Meskipun garis keturunanku selalu memandang masalah keluhan dan kasih sayang dengan acuh tak acuh, bagimu, seekor binatang buas, tidak menunjukkan sedikitpun rasa terima kasih adalah hal yang sama sekali berbeda. Iblis besar itu gemetar tak terkendali. Taoisan mengangguk dan berkata, aku tidak bisa menyelamatkan adik juniorku saat itu, tapi aku bisa membantunya menyelesaikan ikatan afinitas Tao ini. Mempermainkan hati orang? Seru, kan? Kau bahkan tidak tahu sifat aslimu sendiri, tapi kau membentuk lumpur di tumpukan kotoran, apa kau tidak takut ditertawakan? Mengikuti adik juniorku selama bertahun-tahun, tapi kau malah menyia-nyiakan waktu itu membaca buku-buku dari 3 doktrin dan 100 aliran. Kau hanya tahu arti dangkal dari mencari kebenaran, tapi tidak tahu esensi dari kehati-hatian. Taoisan meletakkan tangannya di kepala iblis besar itu dan menepuknya pelan. Ia tak punya waktu untuk melawan sebelum roh primordialnya langsung musnah, bahkan tak mampu mengeluarkan ratapan. Namun, 2 benda menyembul keluar dan jatuh ke tanah. Sebuah buku compang-camping dan sebuah token spasial. Taoisan melirik mereka dan mengalihkan pandangannya, lalu tersenyum dan melambai ke arah tertentu. Pada saat yang sama, kelima orang itu, termasuk Di Yuanfeng, semuanya telah kembali ke sungai waktu yang panjang, tanpa menyadari apapun. Chen Ping'an langsung merasa seolah-olah ia telah menggunakan kemampuan ilahi bumi menyusut gunung sungai, dan tiba di puncak gunung. Ia berdiri di sana dengan ringan, tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Taoisan sedikit terkejut, kau sudah menyeberangi sungai waktu yang panjang beberapa kali. Chen Ping'an menjawab dengan jujur, tidak banyak, tetapi untuk waktu yang lama. Taoisan tersenyum dan berkata, karena kau telah melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi, kau harus menghargainya. Jangan seperti Huai Qian itu, yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bahkan rumah tangga biasa di perkotaan pun tahu memasang dewa pintu untuk menangkal kejahatan, tetapi orang ini bersikeras menempelkan kata-kata, mencari kematian, di dahinya.
Gumpalan ki pedang yang ditinggalkan oleh seseorang itu berpihak pada Huai Qian, dan aku menahannya, tetapi ketika aku melihat seseorang yang begitu bertekad mencari kematian, aku selalu membiarkan mereka mewujudkan keinginannya. Chen Ping'an ragu sejenak. Taoisan berkata, Tuan Huang itu? Dia tidak mencari kematian, tetapi berjuang untuk bertahan hidup. Di mata saya, cara hidup Anda dan Guru Huang sama, hanya jalan Anda yang berbeda. Mengenai apakah jalan Anda memiliki keunggulan, itu bukan sesuatu yang bisa saya katakan. Jalan itu bukan tentang menjadi tinggi, tetapi tentang menjadi panjang. Chen Ping'an tidak lagi memiliki pertanyaan kecil untuk ditanyakan. Namun, Chen Ping'an masih memiliki pertanyaan besar yang ingin ia tanyakan. Taoisan kemudian berkata, Anda terlalu mementingkan kebaikan dan keburukan hati manusia dan karma dunia, namun Anda masih melihatnya terlalu dangkal, itulah sebabnya pikiran Anda begitu lelah. Banyak hal, setelah dilakukan, pada akhirnya tidak berguna. Langit dan bumi bukanlah benda mati, keduanya secara alami akan memperbaiki urusan manusia. Namun, begitu alam Anda cukup tinggi, masih ada peluang tipis untuk benar-benar mengubah beberapa hasil yang pasti. Apakah memikirkannya lebih lanjut membuat segalanya terasa membosankan? Memang, kehidupan antara langit dan bumi, sejak hari pertama, bukanlah hal yang sangat menarik. Namun, hanya sedikit orang di 3 dunia saat ini yang mau mengingatnya. Ekspresi Chen Ping'an muram. Taoisan bahkan bercanda, Taois Chen tampaknya masih kurang dalam pengembangan pikirannya. Taoisan mengibaskan lengan bajunya, dan banyak material langka serta artefak abadi berubah menjadi biji sesawi kecil, memasuki alam semesta lengannya. Bahkan sebagian harta karun yang tersimpan dalam artefak spasial milik Huan Yun dan sesepuh dari kota puncak awan pun pergi dengan patuh, masuk ke dalam lengan Taoisan. Namun, Taoisan, yang terbaring tak bergerak telah lenyap di telan udara. Tubuh luar dewa yang sengaja dimurnikan dan dibuang ini hanyalah sekam yang tak berguna. Semua keterikatan selama bertahun-tahun di langit luas ada di sekam itu. Ia tak akan membawanya. Di samping reruntuhan kuil Tau di puncak gunung, gunung harta karun, itu juga hanya tersisa beberapa bungkusan kecil yang tak terpakai. Kemudian, di saat berikutnya, semua orang meninggalkan puncak gunung dan tiba di ruang terbuka di balik jembatan lengkung giok putih. Dan pegunungan dan perairan hijau, serta banyak puncak yang dengan tekun disempurnakan oleh iblis agung, semuanya masih terkumpul di dalam lengan baju Taoisan. Seolah-olah langit tiba-tiba menjadi luas dan kabut tak berbatas. Taoisan perlahan tersenyum dan berkata, selain apa yang telah kau peroleh, 1/10 dari kesempatan di gunung akan tetap ada di sini. Setelah mereka terbangun, entah mereka bertarung atau membunuh, entah mereka sedih atau gembira, semuanya akan berjalan seperti sebelumnya. Mayat Huai Qian, jimat hijau, dan bola emas kecil itu semuanya lenyap. Sebuah kitab suci Taois, yang dipenuhi dengan cahaya berharga, melayang keluar dan melayang di hadapan gadis muda Liu Guibao. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi guru dan murid, aku akan tetap memberimu kitab suci Taois. Sun King, kultivator inti emas dari Cai Kue Menshan, juga menerima sebuah keberuntungan, yang merupakan token spasial itu. Chen Ping'an ragu untuk berbicara. Taoisan melirik pemuda itu dan tersenyum. Taoisan sepertinya bisa membaca hati manusia, atau mungkin ia punya firasat. Taois Chen, identitas gandamu sebagai kultivator liar rawa gunung dan seorang Bao Fu Zai, harfiahnya, studio tas, atau studio beban, sama-sama berkembang pesat, bukan? Maka, 2 bungkusan yang dikubur Chen Ping'an di gunung pun jatuh di kakinya. Bahkan Chen Ping'an, yang tidak mudah tersinggung, sedikit tersipu, tetapi itu tidak menghentikannya untuk membungkuk dan memungutnya serta menyampirkannya di bahu. Setelah barang-barangnya dikembalikan, Chen Ping'an segera berkata, aku akan menerima kata-kata keberuntungan Taoisan. Persetan dengan itu, mungkin sang abadi tua dari sekte Taois itu memiliki kemampuan ilahi berupa ramalan yang terwujud dengan sendirinya, ia akan menerimanya terlebih dahulu. Tidak ada ruginya, untung murni jika itu terjadi. San Daoren menganggapnya agak menarik dan terkekeh, seorang kultivator dengan pola pikir yang begitu terpecah-pecah, bahkan lebih buruk daripada jembatan panjang umur yang tambal sulam itu. Apakah kau seorang petani yang mencangkul sana-sini dan mengangkut pupuk kandang, atau seorang praktisi ki yang mengolah seni kehidupan abadi? Bukan karena alamku lebih tinggi darimu, jadi aku harus menyalahkanmu. Hanya saja, jalan pikiranmu, meskipun memiliki dao agung, sayangnya terlalu banyak jalan memutar, berliku, dan berbahaya. Jika kau terus menyusuri jalan ini, bahkan jika kau menjadi dewa pedang di Haoran, akan sulit untuk memutuskan benang karma dengan satu pedang. Kau hanya akan membuatnya semakin kusut. Chen Ping'an tersenyum kecut, aku hanya bisa melakukannya perlahan. San Daoren bertanya, apakah itu tidak mengganggumu? Chen Ping'an berpikir sejenak, memang benar. San Daoren menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, kau harus membaca lebih banyak kitab suci Tao dan belajar tentang perahu kosong mengarungi kehampaan. San Daoren dengan santai melambaikan lengan bajunya, dan awan pun menghilang,
lalu perlahan-lahan mereda. Kemudian ia bertanya, apakah dunia telah berubah? Chen Ping'an tetap diam, mempertimbangkan makna yang lebih dalam dengan saksama. San Daoren menghentakkan kakinya, dan bumi bergetar. Apakah kau merasa dunia seharusnya sudah sedikit berubah sekarang? Chen Ping'an teringat ucapan San Daoren sebelumnya bahwa langit dan bumi secara alami akan memperbaiki urusan manusia, lalu membalas, lalu apa yang harus kita lakukan? Prinsip agung yang ingin diungkapkan San Daoren sebenarnya bertentangan dengan gagasan mendasar yang selalu diyakini Chen Ping'an, tetapi Chen Ping'an bersedia bertanya dan berpikir lebih lanjut. San Daoren menunjukkan apresiasi dan mengangguk, benar. Chen Ping'an benar-benar bingung, tidak tahu apa yang telah ia katakan dengan benar. San Daoren telah mengalihkan pembicaraan, tidakkah kau akan bertanya dari tangan siapa pedang itu berasal, sehingga bisa menyebabkan adik juniorku binasa? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani bertanya. Bahkan jika Taoisan memberitahuku, aku tidak akan berani mendengarkan. San Daoren mengangguk dan berkata, bagus sekali. Kalau kau tidak bertanya, aku akan bertanya, bagi seorang kultivator, apa arti kewaspadaan? Kali ini, Chen Ping'an tanpa ragu berkata dengan suara berat, untuk menghormati langit dan bumi, dan menganggap diri sebagai musuh bebuyutan. San Daoren terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, baiklah, baiklah, langit dan bumi yang agung di luar sana, dan langit dan bumi yang kecil di dalam tubuh manusia, kau sudah menguasainya. Siapa yang mengajarimu kebenaran yang begitu mendalam? Chen Ping'an berkata, aku sendiri yang menemukannya melalui perenungan buta. Seperti yang dikatakan Taoisan, jika suatu prinsip terlalu agung, ia menjadi samar. Dalam banyak hal kecil yang mendukung prinsip ini, aku belum melakukannya dengan cukup baik. San Daoren merasa sedikit emosional. San Daoren melihat sekeliling dan mengulurkan telapak tangannya. Dari segala arah, kunang-kunang hijau kecil yang samar, seperti api legendaris di dalam air, terbang keluar dari dahi semua orang. Semua orang, kecuali Chen Ping'an, Di Wanfeng, dan Zhan Qing, bahkan Liu Guibao, San Qing, dan Bai Bi, terpengaruh. San Daoren terkekeh, beberapa hal memang lebih baik tidak diketahui. Ketika Huai Qian meminta kematian, itu menjadi titik balik. Setelah itu, semua orang di sini akan melupakan apa yang mereka lihat dan dengar. Selanjutnya, harta dan kesempatan yang kutinggalkan untukmu, tidak lebih dan tidak kurang, akan dianggap sebagai kesempatan yang sudah ada sebelumnya bagi orang-orang ini. Kurasa akan ada pertarungan hati manusia lagi. San Daoren bertanya, apakah kau ingin menghentikannya? Bantu semua orang mencapai keharmonisan dan kemakmuran. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya, aku hanya akan menonton, karena tidak perlu menghentikannya. San Daoren mengangguk, dan buku usang di tanah melayang di depan Chen Ping'an. Kalau begitu, perhatikanlah hati manusia lebih dalam. Batu-batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memoles batu giok seseorang. Buku ini, di tangan orang lain, hanyalah hiburan, tetapi bagimu, ini cukup berguna. Chen Ping'an memasukkan buku itu ke dalam lengan bajunya dan berterima kasih padanya. San Daoren tersenyum, seorang kultivator. Siapa di dunia ini yang lebih memenuhi syarat untuk berbicara tentang Dao selain seorang Taois? Anak muda, Dao sangat mendalam, dan layak untuk dipelajari lebih lanjut. Chen Ping'an mengangguk, aku akan. San Daoren mengelus jenggotnya dan tersenyum, Taois Chen, apakah kau masih ingin mendaki gunung, menjelajahi tempat-tempat tersembunyi, dan rajin memungut harta karun yang terabaikan? Wajah Chen Ping'an tampak agak muram. Ia menyeka wajahnya dengan keras dan berkata, aku tidak punya pikiran itu untuk saat ini. Kali ini, Huai Qian bertemu dengan Taoisan, siapa tahu siapa yang mungkin ditemui Chen Ping'an lain kali. San Daoren berkata, setelah aku pergi, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja. Baik itu kultivator nakal maupun pencari harta karun, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri, dan nasib baik atau buruk adalah akibat ulah mereka sendiri. Chen Ping'an kemudian mulai mempertimbangkan bagaimana cara mengakhiri semuanya. San Daoren tersenyum sambil menatap Chen Ping'an. Chen Ping'an sedikit bingung. San Daoren, dengan nada sedikit menggoda, mengulangi sesuatu yang pernah ia katakan sebelumnya, hati kultivasi Taois Chen belum cukup teguh. Chen Ping'an segera mengerti dan berseru, Daozhang, Daozhang. Karakter yang sama, Zhang, panjang, tetapi diucapkan dengan cara yang berbeda. San Daoren mengelus jenggotnya dan tersenyum, mengangguk sedikit, sangat puas. Ia mengingatkan, setelah setengah batang dupa, sungai waktu akan mengalir kembali. San Daoren membawa Di Wanfeng dan Zhan Qing ke dalam kosmos lengannya, lalu berubah menjadi pelangi dan terbang ke langit, lalu menghilang. Mungkin inilah yang mereka sebut, ayam dan anjing naik ke surga. Tersambar cahaya pelangi yang cemerlang itu, kubah langit dunia kecil di kediaman abadi itu hancur berkeping-keping, membentuk lubang besar. Kemudian, dari lubang itu, kubah itu perlahan mengembang, dan batasan gunung serta air pun perlahan menghilang. Namun, setelah pelangi putih meninggalkan dunia kecil itu, ia langsung menghilang tanpa suara.
Chen Ping'an berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya, lalu mulai berlari dengan panik. Ia perlu menjauhkan diri sementara dari tempat yang merepotkan ini. Mengenai beberapa paket berisi harta karun di tanah, Chen Ping'an bahkan tidak meliriknya. Namun, setelah debu mereda, ia memang bisa menilai kembali situasinya dengan cermat. Setelah setengah batang dupa, Chen Ping'an telah menghilang tanpa jejak. Gunung-gunung yang bergelombang kembali normal. Ia hanya tidak tahu di mana Master Huang dan Jin Xian berada. Namun, Chen Ping'an berbelok ke area langit-langit peti, dan area itu masih ada di sana, dengan energi spiritual yang masih melimpah. Sayangnya, itu barang lain yang bisa diambil tapi tidak bisa dibawa pergi. Tunggu sebentar. Itu bukan seperti meja batu dan bambu hijau yang sebelumnya. Sekarang setelah batasan dunia kecil itu hilang, mengapa ia tidak bisa mengambilnya? Hanya butuh sedikit usaha lagi. Chen Ping'an kemudian mulai menggali, dan akhirnya, sambil membawa langit-langit kaison yang tampak seperti batu giling raksasa, ia berlari, tak lupa menempelkan jimat pembawa prasasti di dahinya. Menempelkannya langsung di dahi pasti akan menghalangi penglihatannya. Akan lebih baik jika ia menempelkan jimat itu secara horizontal. Ia telah mempelajari hal ini dari murid pertamanya sendiri. Di kubah langit Haoran Heaven, San Daoren memandang kembali ke pegunungan dan sungai manusia di bawah, mendesah, tak sehelai rumput pun tumbuh, tak sehelai rumput pun tumbuh. Seorang cendekiawan Konfusianisme tua berjubah cendekiawan, dengan plakat giok emas tergantung di pinggangnya, berkata dengan acuh tak acuh, Grand Master boleh pergi. San Daoren terkekeh, kalau begitu buka pintunya dan antar tamu keluar.